Let me to screen ya. Oke. Mungkin sambil kita bisa mulai dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, ini udah seratusan lebih. Type di kolom chat dong. Ini udah ada Pak Abdul Halim juga. Halo Pak Abdul, Pak Halim udah bisa open cam juga. Nah, teman-teman semuanya. Nah, ini udah pada excited. Ini boleh ya pakai virtual backgroundnya SAC ya, teman-teman semuanya. Di sini. Nah, nanti dibantu juga di sini kita selama beberapa saat nanti ke depan, nanti kita akan, tapi saya sambil testing juga ya di sini sebelum kita nunggu jam 4 pas. Nah, teman-teman, welcome ya to our agenda hari ini. Nah, hari ini boleh dong type di kolom chat di sini. Teman-teman kira-kira tahu nggak agendanya kita sore ini apa aja? Ternyata tahu nggak di sini. Hari ini akan bahas apa aja? Coba. Ini baru satu nih yang jawab. Kalau Kak Indah. AAS, oke, bener banget sih AAS. Nah, teman-teman di sini kan di grup tadi kan ada sekitar seratusan lebih ya yang Master PhD-nya ada 50-an ya. Nah, hari ini cukup excited banget ya karena di agenda kita itu kita akan bahas all about Australian Award Scholarship. Nah, buat teman-teman di sini, jadi this is the right time for you karena hari ini kita saja super excited karena ketemu Kak Andi dan juga Bapak Halim ya, yang akan membahas dari dua sisi nih gitu. Jadi nanti teman-teman note banget ya. Dan kalau bisa open cam would be great, tapi nanti kalau teman-teman mau live Q&A, please banget untuk teman-teman bisa open cam. Jadi kita biar bisa interaction gitu. Nah, ini udah pas jam 4, jadi di sini saya pengen ngundang dulu nih Kak Endi dan juga Bapak Halim. Tapi sambil nunggu itu juga, biar persiapan materi. Jadi kita nanti agendanya adalah penjelasan how to apply or successful application AAS. Jadi Kak Endi dan juga Pak Halim ini kebetulan sedang studi di Australia. Jadi ada master dan juga PhD. Jadi buat teman-teman di sini nanti standby aja. Nanti recordingnya ini anyway juga live stream ya di YouTube. Jadi teman-teman nanti feel free kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat dan juga di nanti secara langsung. Tapi open cam ya teman-teman. Nah, nanti kita ada sesi Q&A juga. Ini kedengaran suara saya jelas, teman-teman? Suaranya aman? Nah, nanti di sini akan ada sesi materi langsung dari KND dan juga eh, Bapak Halim. Nah, kemudian nanti ada Q&A di akhir. Terus kemudian juga kalau teman-teman mau ada pertanyaan soal daftar kampus juga bisa banget gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman saya mau absen dong di sini. Dari mana aja sih? Boleh type di kolom chat dong biar saya tahu nih, aduh, asal dari mana nih? Kalau sekarang saya kebetulan lagi di Solo ya, tapi aslinya dari Kediri, teman-teman. Makassar, oke, amazing ya. Ini udah dikirim nih sama Kak Alia nih, pakai background ya nanti. Ada Japara, Jateng, tuh ada Medan, Bandung, Makassar, Palangkaraya. Itu tuh di unmute ya, teman-teman. So amazing nih. Jadi selain live dari Australia juga ada Bonto juga nih, luar biasa. Dari mana lagi, teman-teman? Coba absen. Maluku, jauh banget. Jakarta pasti ya. Ini kayak Riau, Bontang. Oke. Anything else? Ini kita ada berapa orang nih? 159. Yuk, 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 yuk. Biar kita tahu nih yang coverage di sini dari mana aja. Oke. Luar biasa ya. Dari... Oke. Amazing, amazing, amazing. Nah,
Oke, nah di sini teman-teman, mungkin di sini ada yang belum tahu ya teman-teman semuanya. Kira-kira sebenarnya SAC itu apa? Jadi mungkin di sini saya sambil share screen dulu ya teman-teman semuanya. A bit for a moment, karena teman-teman di sini udah mulai rame ya. Sambil kita persiapan juga di sini Kak Endi dan juga Pak Halim menjelaskan gimana sih AAS gitu ya teman-teman. Nah, kelihatan nggak teman-teman di layar ini sekarang apa kira-kira? Ada yang belum follow SAC? SIC ya, in English. Where Study Abroad Center Indonesia. Ada coba type di kolom chat, nanti ada giveaway ya dari SAC. Oke, udah follow ya. Nah, jadi teman-teman, SAC adalah Study Abroad Center Indonesia. Jadi kita tuh sebenarnya adalah platform to support you to study abroad, especially for bachelor, master, or even PhD gitu ya. Jadi kita itu di sini udah dari 2022 sih sebenarnya ya, teman-teman. Dan kita udah ada ribuan student ya at this moment. Nah, seneng banget ya teman-teman hari ini. Kalau buat teman-teman, nah kenapa SAC gitu ya? Karena itu the most completed. Sekarang bukan hanya PT Rika ya teman-teman Inspirasi Indonesia, tapi kita PT SAC Inspirasi Indonesia gitu. Dan di sini eh, kenapa bisa bilang paling lengkap? Karena teman-teman di sini banyak banget program yang support buat study abroad. Jadi kayak mulai dari persiapan mentorship sampai kalau daftar kampus di luar negeri. Jadi kalau kita daftar di kampus luar negeri itu kita 100% gratis dan bahkan teman-teman juga bisa dapat tes kesehatan dari SAC. Jadi kayak gratis juga dari SAC. Jadi kayak tinggal chat aja di sini ya, tim SAC ya. Mungkin nanti kalian akan share di sini juga. Nah, kalau mentorship ini banyak banget juga. Salah satunya nanti ada AS, kemudian kemarin LPDP kita juga ada ratusan juga mente kita. Dan intinya caranya gampang banget, tinggal scan barcode ini ya. Kalau misalnya mau dibantu untuk kuliah ke luar negeri ya teman-teman. Ini dapetin kampus LOE-nya. Nah ini partnership kita. Nah kebetulan teman-teman kan di sini AAS ya. Tapi kita juga partnernya tuh top universities ya. Jadi ada di UK, kemudian ada di Australia, kemudian banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau daftar, daftar kampus sekarang gas. Apa perlu IELTS dulu nggak Kak? Nggak. Kalau misalnya teman-teman mau daftar dapatin kondisional bisa, tapi kalau nggak juga bisa daftar dari sekarang. Ini Australia nih, kampusnya Kak Andy dan juga Pak Halim dari New South Wales ya. Dia salah satu kampus, kalau di UK itu namanya kampus top-topnya itu Russell Group. Jadi kalau di Indonesia mungkin top 10 gitu lah ya. Top 10 misalnya UI, UGM, ITB gitu lah misalnya ya. Tapi kalau di UK namanya Russell Group. Nah, kita juga partneran sama Australia ya teman-teman semuanya. Group of 8-nya kita. Jadi teman-teman just feel free to chat SAC. That's 100% free dari kita. Nah, ini juga Kanada. Kita partner banyak kampus di Kanada juga. And then Europe. Jadi kalau bingung langsung chat aja ya. Ini ada Kak Jona yang nanti bantu teman-teman semuanya. Swiss and then Malaysian as well. Jadi oh kayaknya nih AAS kan daftarnya ke Australia. Tapi teman-teman boleh juga untuk daftar di Malaysia. Misalnya kayak nanti ada beasiswa Malaysia juga. Singapura as well. Nah, ini bisa kontak Kak Jona. Kak Jona itu adalah konsultannya kita ya, teman-teman semuanya. Jadi kita bisa bantu all the things. Jadi em, kalau misalnya opsinya lain selain AAS, misalnya kayak, oh aku mau daftar nih LPDP Batch 2. Tenang, kita ada SAC ya teman-teman semuanya. Caranya gampang banget. LOE biasanya kita kalau nanya ya berapa lama, it depends on the university itself sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanya, biasanya ada yang cepet seminggu bisa juga, tapi ada yang taking so long gitu ya. Kayak misalnya beberapa kampus misalnya Monash gitu ya, itu lama banget. Terus ada beberapa yang kayak bisa, tapi it most likely 2 until 8 weeks gitu. Jadi kalau udah mau persiapan batch 2 nih yang LPDP, nah siap-siap dari sekarang. Nah itu udah di chat ya sama Kak Nadia juga caranya gimana. Nah bisa chat Kak Jona. Nanti di-share juga di grup ya teman-teman. Nah, jadi nggak usah bingung. Jadi kalau mau studi di mana, UK, Australia, Kanada, US, Eropa, Asia, anything that you want, just feel free to contact us ya. Gitu. So, mungkin itu ya teman-teman. Nah, ini programnya kelas kita ya, teman-teman. Ini salah satu program kita dan ini adalah student kita yang saya bilang ribuan. Ini kalau versi LPDP sih ya. Jadi memang award di kita tuh udah tersebar di semuanya dan we are selected. Kalau di batch kemarin AS tuh lumayan banyak. Jadi KND ini kebetulan mente kita juga.
yang daftar LPDP tapi rezekinya di AS gitu ya. So hopefully that you are the next on our D dan semoga bisa study abroad ya teman-teman semuanya. Oke kita sapa dulu nih Kak Endi. Halo Kak Endi. Halo Kak Rika, teman-teman semuanya, selamat sore. Sore, ini Pak Halim udah ada. Halo Pak Halim. Oh ini udah ada. Iya, halo, halo mereka. Oke. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Super excited. Mungkin di sini kita bisa quick perkenalan dulu kali ya, sebelum nanti secara briefly, abis ini bisa langsung untuk menjelaskan nih gimana AAS langsung. Apakah ini one shoot? Apakah udah percobaan keberapa gitu ya? Karena kan kalau AAS itu kan salah satu beasiswa prestisius. Anyway, saya juga daftar sih dulu, cuma belum rezekinya di BPI. Boleh silakan dari Kak Endi terus Pak Halim. Silakan Kak Endi, boleh quick dulu perkenalan. Oke, Kak Rika, terima kasih ya sedikit perkenalan di awal ya, karena nanti di slide juga kita ada perkenalan. Namun yang Kak Rika tadi tanyakan, kalau aku sendiri, Alhamdulillah AS ini one shot ya. Eh, Sih. Atas bantuan dari Karika dan teman-teman juga, Luar Alhamdulillah memang biasa. rezekinya di AS. Ya tadi kata Karika sempat singgung juga, memang aku nggak sempat dapat LPDP. Namun itu maksudnya itu kan kalau beasiswa kan secara format gitu ya, hampir sama semua. Jadi aku pakai format esai ku untuk LPDP, untuk AAS, untuk daftar ke kampus-kampus lain. Ya mungkin rezekinya di AS, alhamdulillah seperti itu kali Kak. Jadinya, iya, malah dapat AS Nah, tuh lebih apa ya prestisius ya. Dan juga kalau kita ngomongin insya Allah ya. financial supportnya gede banget sih. Thank you banget. Alhamdulillah ya, ya. Terima kasih. Pak. Thank you Kak Rika. Oke, thank you banget Kak Endis. Monggo, Pak Alim. Kalau saya, ini percobaan yang keempat, Mbak Rika. AS-nya ya? Iya, dulu 2000, sekitar 2010 apa Hmm. 2011-an gitu ya. Pernah nyoba master, dua kali gagal tuh kayaknya. Karena mungkin belum terbiasa gitu ya, belum Hmm. kelatih apa segala macam gitu. Kemudian 2018 itu saya coba PSD, tapi Oke. gagal juga gitu. Nah, sementara saya mengembangkan diri gitu ya kemudian Hmm. karena penempatannya kan jauh-jauh tuh kalau di pengadilan tuh, jadi Oh. sambil eh, memperkaya pengalaman gitu ya, Hmm. meningkatkan segala macamnya. Hmm. Alhamdulillah 2024 saya coba lagi tembus PSD. Oke, jadi finally ya. Ya, Jadi 4 kali itu mesti A finally doang ya? Atau sama yang lain juga? A- AS aja karena saya memang niatnya ke Australia sih. Jadi emang, Iya. jadi kalau teman-teman baru, mungkin teman-teman boleh chat di kolom komentar nih ada yang udah pernah nyoba ya sebelumnya. Jadi siapin pertanyaan terbaik teman-teman. Apakah apakah dari esainya kah atau dari aplikannya atau kan kalau di AS ini mungkin saya juga agak curious ya karena basically I also apply for Hmm. AS 2 or 3 years previously gitu ya. Jadi kayak apakah karena saya waktu itu belum PNS atau kan ada targeted nih gitu. Nanti boleh diceritakan. Tapi super seru banget ya. Jadi Kak Endi ini master dan kebetulan one shoot ya tadi rezekinya. Terus kemudian Pak Endi 4 kali percobaan dan PhD. Nah, to make long story short, nah ini kita pengen dengar ceritanya secara langsung nih. Mungkin Kak Endi dan juga Pak Halim dipersilahkan. Oh, ya. Oke, Oke, baik screen ya Mas. Kak Rika. Ya bisa langsung kita mulai ya, izin ku share screen. Oke, apakah sudah terlihat screennya Kak Rika dan teman-teman? Sudah ya, baik. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat sore waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Kebetulan di Sydney sekarang sudah jam 8.12 ya. Luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman nih malam Minggu. Kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bermanfaat ya bagi kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Karika, juga tim SAC lainnya sudah memberikan kesempatan
bagi saya dan Mas Salim untuk sedikit sharing terkait informasi beasiswa Australia Awards ya atau AAS. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi bagi teman-teman semua, oke, perkenalan dulu sebelumnya. Jadi nama saya Andy Wiryana Putra, biasa dipanggil Andy. Jadi sebelumnya sebetulnya masih sih saya bekerja di Perumdam Kabupaten Tangerang ya atau mungkin biasa disebut dengan PDAM, mungkin teman-teman tahu. Dan kebetulan saat ini alhamdulillah saya sedang menjalani S2 Master of Engineering Science ya di UNSW Sydney. S1 saya dari Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Bandung. Mungkin teman-teman ada yang satu alma mater ya. Salam kenal. Mungkin Mas Salim, silakan perkenalan dulu. Ya, baik. Saya bekerja sebagai hakim ya di Pengadilan Agama Bekasi, sebelumnya Hakim Justisia di Mahkamah Agung. S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian S2-nya di UGM, ya. Sekarang PhD in Law di UNSW di Sydney. Salam kenal teman-teman calon penerima beasiswa AS. Oke, baik. Mungkin untuk informasi general, saya akan bawakan terlebih dahulu. Oke, Australia Awards Scholarship atau AAS. Apa sih itu scholarship Australia Awards Scholarship itu atau AAS ya mungkin kita ke depannya biar nggak panjang-panjang nyebutnya. Jadi seperti yang Karika sempat bahas tadi, AAS itu beasiswa internasional yang ditawarkan oleh Australian Government atau pemerintah Australia untuk siswa-siswa atau calon-calon mahasiswa yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini kita di Indonesia yang akan melanjutkan eh, pendidikan ke jenjang master dan atau PhD di Australia. Jadi AAS ini beasiswa yang fully funded by Australian Government khusus untuk mahasiswa yang akan melanjutkan master atau PhD khusus di Australia. Semua university di Australia bisa teman-teman pilih sebagai eh, apa namanya jenjang karir jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, ini link beasiswanya ya teman-teman bisa dilihat di australiaawards.indonesia.org. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada untuk niat apply, sering-seringlah mengunjungi website ini karena informasi sangat detail. Yang akan saya dan Mas Salim sampaikan sekarang ini dan beberapa waktu ke depan adalah beasiswa informasi secara general dan mungkin informasi yang tidak disampaikan di website ya. Gitu. Lanjut. Jadi berdasarkan yang saya katakan barusan, beasiswa ini khusus PhD dan master. Sasarannya seperti apa sih? Nah, PhD ini sasaran dari AS itu sendiri adalah merupakan beasiswa yang bercita-cita untuk menjadikan mahasiswa PhD-nya untuk membuat kebijakan di masa depan, lalu memberikan pengaruh kepada kebijakan, peneliti akademis, dan juga dosen yang berprestasi. Jadi, yang berkaitan dengan kebijakan, karena mungkin levelnya sudah PhD ya. Nah, untuk master, seperti apa? Nah, jadi tujuan dari AS untuk mahasiswa yang mengambil master ini untuk menjadi agen perubahan masa kini atau masa depan, termasuk mereka yang ada dalam kelompok sasaran pemerataan atau Equity Target Groups atau juga disebut ETG ya. Nanti mungkin di slide selanjutnya saya akan bahas apa itu ETG. Oke, nah selanjutnya tentang AS ya teman-teman. Jadi untuk AAS ini sendiri tidak ada batasan usia ya untuk daftarnya. Jadi usia berapapun bisa daftar asalkan memiliki sertifikat ijazah S1 atau S2 mungkin bagi yang untuk S3. Nah, lalu tidak ada batasan frekuensi pendaftaran. Setahun sekali nggak boleh daftar kalau memang belum rezekinya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini yang belum pernah daftar bisa one shot ya. Tapi meskipun misalkan belum rezekinya, bisa coba lagi tahun depan, bisa coba lagi tahun depan. Nah, lalu jumlah berimbang antara pria dan wanita tidak ada yang diprioritaskan di sini. Lalu terbuka untuk umum dan terbuka untuk ETG. Yang saya bilang tadi, ETG itu terdiri dari perempuan dari kelompok rentan, penyandang disabilitas,
dan provinsi sasaran pemerataan. Jadi BCW ini sangat terbuka lebar untuk segala macam golongan. Nah, yang di sini ada provinsi sasaran pemerataan. Ada apa aja sih provinsi sasaran pemerataan itu? Nah, ini dia. Tadi ya, di awal sudah di polling ya dari teman-teman dari mana aja. Nah, ini kebetulan mungkin bisa dicek lokasi teman-teman apakah masuk ke ETG atau enggak karena ETG ini memiliki requirements yang berbeda. Nanti slide selanjutnya saya akan bahas. Oke, jadi ini adalah provinsi yang masuk ke ETG. Lalu, ini adalah hal yang terpenting di beasiswa AS, bidang studi prioritas. Kenapa saya sebut 2025 di sini? Karena setelah saya cek, bidang studi prioritasnya berbeda dengan tahun 2024 atau tahun sebelumnya, tahun waktu saya apply. Jadi sekarang fokusnya di bidang equitable and sustainable economic transformation, lalu ada climate resilient communities, dan strong institutions. Jadi bagi teman-teman yang mau apply, diharapkan memperhatikan bidang studi prioritas ini. Jadi masuknya ke bidang prioritas yang mana dan fokus areanya yang mana gitu. Nanti kan kalau saya tidak salah nanti memilih ya di form itu nanti kita memilih field of study-nya apa lalu fokus areanya di mana gitu. Nanti diperhatikan di sisi sebelah sini. Karena ini berpengaruh ke SI juga ya. Oke. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang manfaat beasiswa AS ini sendiri apa. Nah, jadi manfaat beasiswa AS ini terbagi ke dalam tiga aspek ya. Yang pertama sebelum keberangkatan, artinya ini sudah menjadi awardee ya. Ketika sudah menjadi awardee, ada tiga manfaat yang akan kita terima, yaitu sebelum keberangkatan. Lalu yang kedua itu adalah pada saat melaksanakan studi. Dan yang ketiga adalah setelah kepulangan ke Indonesia dari Australia. Nah, saya akan jelaskan dulu yang sebelum keberangkatan ya. Jadi yang pertama itu kita ada pre-departure training atau PDT. Nah, PDT ini adalah kegiatan dari AAS yang diberikan untuk para awardee-nya dalam rangka persiapan sebelum berangkat ke Australia. Nah, kalau tahun tahun lalu itu saya tempatnya di Bali, teman-teman ya, dan Mas Salim. Tempatnya di Bali, kita kalau tahun lalu itu 10 minggu. Jadi 10 minggu di Bali persiapan terkait bahasa Inggris, lalu akademik English, lalu ada tentang cross culture, information literacy, pokoknya skill-skill yang akan kita dapatkan ketika kita kuliah di Australia, nah dipersiapkan dulu tuh di PDT. Nah, tadi kan kalau saya 10 minggu dan Mas Daniel 10 minggu. Sebetulnya durasi PDT itu macam-macam. Ada yang dimulai dari 2 minggu sampai 6 bulan. Terlama itu 6 bulan untuk PDT. Nah, tergantung apa? Tergantung nilai IELTS. Tapi bukan nilai IELTS yang dilakukan pas saat administrasi. Tapi nilai IELTS pas tes AAS. Nanti di depan saya jelaskan ya setelah ini. Nah, lalu selain PDT ada biaya visa MCU dan OSHC. Jadi biaya visa dan medical check up untuk visa itu ditanggung oleh AAS. Dan OSHC itu Overseas Health Coverage. Jadi asuransi kesehatan itu di cover juga ya. Selain di cover juga diurusin untuk visa MCU dan OSHC. Jadi nah, kita tinggal ngasih data aja ke tim AAS. Lalu tentu saja biaya transport ya dari tempat asal ke PDT. Misalkan teman-teman eh, dari Sumatera, dari Kalimantan, misalkan tempat PDT-nya tetap di Bali, nah itu ongkosnya ditanggung pulang pergi. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian bagi disability, karena memang Australia ini sangat concern sekali ya terhadap GEDC, atau Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Jadi, disability ini sangat diperhatikan sekali. Yang selanjutnya ada University Day ya. Jadi, University Day itu eh, kita sebagai awardee AS nanti diundang ke sebuah tempat di mana di tempat itu sudah terdapat stand-stand dari universitas dari Australia, semua universitas di Australia. Jadi kalau memang kalau misalkan teman-teman pernah datang ke pameran pendidikan kan banyak tuh stand-stand universitas. Itu kan untuk umum ya. Nah, kalau ya sini khusus awardee AS. Jadi teman-teman bisa langsung menanyakan tentang universitas di hari itu. Misalkan teman-teman mau tanya Unimel, ada tuh standnya Unimel. Langsung terus mau tanya tentang Monash misalkan, UNSW. Nah, itu ada stand saya di situ kita bisa tanya-tanya secara personal gitu misalkan terkait university life, terkait jurusan dan lain-lain.
Selanjutnya ada academic advisor. Nah, academic advisor ini gunanya untuk memastikan bahwa apakah tujuan kampus dan jurusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Kok bisa seperti itu? Ya, jadi eh, jurusan dan kampus itu bisa berubah dari apa yang kita daftarkan di administrasi. Itu bisa berubah. Namun, harus ada persetujuan dari academic advisor dan justifikasi dari diri kita sendiri. Kenapa kita pengen berubah tuh pilihannya. Jadi dari academic advisor itu bisa menyarankan, oh kamu lebih baik di kampus ini jurusan ini karena misalkan ada course yang khusus atau memang dosennya atau yang supervisornya misalkan kalau PhD. Tapi kalau supervisor PhD sih sepertinya nggak bisa dirubah ya ini lebih berat ke arah master sih untuk perubahan kampus ini. Ataupun misalkan oh sudah betul nih pilihan jurusan kamu dan eh, kampus kamu. Kalau pengalaman sih kemarin aku juga ada switch jurusan ya. Aku asalnya ngambil environmental, tahunya bisa dirubah ke water karena aku kan khususnya di water. Nah pas academic advisor itu aku tahunya jadi oh ternyata di UNSW ada fokus ke water jadi aku switch gitu. Jadi berubah gitu. Nah, yang selanjutnya itu dukungan visa keluarga. Jadi kalau memang teman-teman ada yang berniat untuk membawa keluarga, nanti pembuatan visa dan biayanya dibantu oleh AAS. Itu sebelum keberangkatan. Nah, ini saat di Australia teman-teman lebih banyak lagi. Nah, yang pertama itu tentu ya biaya perjalanan domestik dan luar negeri. Misalkan teman-teman dari Papua, misalkan dari Lombok, perlu perjalanan ke Bali misalkan, atau perlu perjalanan ke Jakarta, itu kan domestik, nah itu di cover. Dan luar negeri tentu ya misalkan ke Australianya ke Sydney, ke Melbourne, ke Queensland misalkan, ke Brisbane, nah itu di cover juga tentu saja, itu pulang pergi ya. Nah lalu yang kedua ada introductory academic program, nah ini sama seperti PDT, namun dilaksanakannya di kampus. Jadi setelah kita sampai di Australia, di kampus, nah, ini nanti kita ada IEP nih. Nah, kalau misalkan PDT itu kita bertemunya sesama orang Indonesia, berbeda-beda kampus gitu ya. Nah, kalau IEP ini kita kampusnya sama, tapi negaranya beda-beda. AAS seluruh dunia. Ketemu kita di IEP di programnya ini. Jadi, nah ini dilakukannya sebelum semester atau term dimulai. Jadi, kalau kampus masih kosong tuh belum ada mahasiswa, kita udah datang untuk IEP. Programnya hampir sama seperti PDT, persiapan akademik English, lalu perkenalan fasiliti-fasiliti yang ada di kampus. Seperti itu, agar kita lebih siap lagi gitu menyambut pembelajaran di kampus. Selanjutnya ada establishment allowance ya. Establishment allowance itu uang yang diberikan kepada kita saat kita tiba di Australia untuk misalkan membeli peralatan kuliah, membeli peralatan rumah karena nominalnya cukup lumayan besar. Kalau kemarin kita dapatnya sekitar 5.000 AUD itu ya sekitar 50 jutaan gitu ya untuk establishment. Jadi misalkan teman-teman ada mau beli laptop, ada mau beli tablet, misalkan gitu untuk keperluan kampus, atau misalkan oh di rumahnya unfurnished, misalkan mau beli lemari, nah itu bisa tuh ya pakai establishment allowance. Nah selanjutnya ada living allowance atau stipend. Nah living allowance ini uang untuk sehari-hari ya teman-teman, uang saku. Nah uang saku ini kalau AAS diberikannya setiap 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali teman-teman akan gajian dari AAS. Nominalnya berdasarkan policy handbook tahun saya $95 per harinya. Jadi kalau 2 minggu ya tinggal dikalikan saja sekitar 1.300-an lah per 2 minggu. Nah, selanjutnya juga masih ada penyesuaian disability. Jadi misalkan teman-teman ada keterbatasan apa-apa, tinggal request nanti disupport sama kampus dan AAS. Selanjutnya ada biaya penelitian lapangan. Ini misalkan khusus yang research ya, mahasiswa riset bisa master by research atau PhD. Nah ini bisa nih, bisa request biaya penelitian lapangan. Nanti di cover juga atau di support juga sama AS atau kampus. Selanjutnya adalah Student Contact Officer atau SCO. SCO ini adalah orang dari kampus yang bertanggung jawab atas kita award di AAS. Jadi misalkan kita ada kesulitan-kesulitan informasi, ada informasi-informasi yang misalkan pengen kita dapatkan nih tentang kampus atau tentang AS. Nah, orang inilah yang bisa kita hubungi atau SCO ini. Tiap kampus ada orang masing-masing seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah di poin ini reunion airfare. Reunion airfare ini adalah ongkos pulang pergi Australia Indonesia di tengah-tengah masa studi.
Tapi ketentuannya adalah teman-teman harus ngambil dua tahun masa studi. Kalau yang ngambil 1 tahun itu nggak bisa. Dan diklaimnya bisa setelah 1 tahun masa studi. Misalkan setelah 1 tahun kuliah, mau pulang ke Indonesia, nah bisa klaim ini, reunion affair, pulang pergi di cover ya. Tapi kalau teman-teman bawa keluarga, reunion affair-nya dibatalkan, tidak dapat, karena kan keluarganya udah datang ke sini, jadi tidak dapat, itu ya. Dan masih banyak lagi, ini yang poin-poinnya aja. Nah ini ketika kembali ke, oh sorry, ini harusnya ketika kembali ke Indonesia, aduh maaf tipe ya, kembali ke Australia lagi. Ini kembali ke Indonesia ya. Jadi eh, tergabung menjadi Ozalum. Ozalum itu alumni Australia ya dari AAS. Jadi AAS itu dia punya sebutan Ozalum namanya bagi para alumni. Lalu yang selanjutnya adalah kesempatan bertemu dan membina hubungan dengan jaringan alumni yang luas. Gitu. Nah, seperti saya sekarang nih, saya nggak pernah tuh punya teman hakim. Nah, sekarang alhamdulillah jadi punya teman hakim gara-gara jadi awal di AAS. Mungkin kesempatan lain akan terbuka lagi setelah nanti misalkan lulus kuliah atau mungkin di sini ketemu dengan teman-teman yang lain. Jadi ya, selain kita menambah skill akademis, juga skill networking kita juga akan meluas ya apabila kita bisa bergabung menjadi AS, beasiswa AS ini. Selanjutnya ada partisipasi pengembangan profesi alumni, lalu ada partisipasi kuliah umum dengan narasumber akademisi Australia, dan kesempatan menjadi narasumber, misalkan ada eh, webinar atau seminar yang berkaitan dengan fokus teman-teman, bisa menjadi narasumber atas nama AAS gitu ya. Oke, selanjutnya setelah mengetahui manfaat-manfaatnya nih, gimana teman-teman sudah mulai tertarik dengan beasiswa ini? Semoga teman-teman bisa makin semangat ya setelah mengetahui manfaat-manfaatnya. Nah, maka dari itu kita langsung saja masuk nih ke persyaratan dokumen yang diperlukan bagi teman-teman kalau mau daftar AAS. Yang pertama, untuk yang warna biru, ini general ya untuk PhD dan master. Pertama ada ijazah, transkrip, akte lahir, nah KTP atau paspor, CV terbaru, hasil tes bahasa Inggris dan rekomendasi akademik. Rekomendasi akademik berarti rekomendasi dari bidang akademik ya, dosen, misalkan gitu, profesor di kampus, pembimbing di kampus, misalkan seperti itu. Nah, ini ketentuannya ya, harus legalisir, atau ini scan asli, seperti itu. Nah, lalu ini ada wajib dalam bahasa Inggris, tidak ya, bisa diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah khusus pelamar master by coursework. Jadi kan master itu ada dua ya, ada master coursework by coursework dan by research. Nah, khusus untuk by coursework ada diminta rekomendasi lainnya. Rekomendasi lainnya itu seperti apa? Nanti saya bahas lainnya. Lalu ini khusus pelamar PhD dan master by research. Sangat disarankan melampirkan bukti dari calon pembimbing. Jadi harus punya supervisor dulu sih sebetulnya lebih baik gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah khusus ASN. Khusus ASN ini diperlukan Nominating Agency Declaration dan juga SK pengangkatan PNS. Oke, kita masuk ke detail-detailnya ya. Nah, yang pertama ijazah. Ijazah ini teman-teman bisa mendapatkan S2 master di AS asalkan mempunyai sertifikat atau ijazah S1, D4 atau D3 gitu ya. Nah, untuk PhD S1 dan S2-nya gitu. Nah, lalu semua dokumennya harus disertifikasi atau dilegalisir. Bisa dari kampusnya itu sendiri atau dari notaris ya teman-teman ya, bisa dipilih. Yang penting dilegalisir. Nah, seperti itu. Ini tidak wajib bahasa Inggris. Jadi misalkan teman-teman ada ijazahnya yang masih pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa asal dilegalisir. Yang selanjutnya ada hasil tes bahasa Inggris dan rekomendasi akademik. Jadi hasil tes bahasa Inggris ini bisa IELTS, bisa TOEFL, bisa PTE. Nah, ini harus valid sampai 1 Januari 2026 ya. Nah, eh, selain tiga ini tidak diterima. Lalu eh, untuk Master by Research atau PhD eh, harus melampirkan 2 academic referee report. Jadi eh,
apa namanya, surat rekomendasinya dua ya dari akademik. Nah, itu formatnya sudah ada disediakan oleh AAS, bisa di-download di sini. Teman-teman nanti bisa kunjungi linknya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini skornya nih. Teman-teman, tadi saya sudah sebutkan di awal, jadi AS ini membagi ke dalam tiga golongan ya. Ada GOI, GOI ini khusus ASN. Jadi bagi teman-teman yang ASN bisa masuk ke kelompok GOI. Nah, untuk BUMN, BUMD tidak termasuk ya, hanya khusus ASN. Lalu yang kedua adalah equity target group, yang saya bilang tadi, perempuan dalam kelompok rentan, lalu disability, dan apa tadi, provinsi prioritas ya, bisa masuk ke equity target group. Nah, yang di luar dua ini berarti masuknya non targeted seperti saya dari PDAM, masuknya BUMD, masuk ke dalam non targeted. Kalau yang Mas Halim sebagai hakim ASN masuknya GOI, Government of Indonesia. Di mana perbedaannya? Di sini perbedaannya nilainya. Jadi kalau misalkan yang non targeted untuk PhD 6,5, tapi kalau yang lainnya 6, misalkan kalau IELTS-nya. Nah, kalau misalkan yang untuk master non targeted 6, yang ETG hanya 5 seperti itu. Jadi teman-teman diperhatikan kelompoknya, misalkan teman-teman bisa ETG ya pilih yang ETG gitu. Karena IELTS-nya cuma 5, jangan yang non targeted gitu ya. Diperhatikan lagi persyaratannya. Oke, selanjutnya, nah, master by coursework ini, kalau saya seperti saya kan master by coursework. Selain akademik, rekomendasi akademik, saya juga meminta rekomendasi dari tempat kerja, misalkan dari manajer atau dari direktur gitu ya. Nah, ini khusus yang masuk coursework harus melengkapi rekomendasi dari profesional gitu ya. Juga formatnya sudah disediakan, nanti tinggal diklik, tinggal ngeprint lalu kasih ke atasannya seperti itu. Nah, ini nominating agency untuk ASN. Formatnya juga bisa di download di sini. Nah, setelah mengetahui dokumen, teman-teman juga harus mengetahui timelinenya nih, yang tidak kalah penting. Saat ini kita sedang berada di step 1 ya, karena sudah dibuka dari bulan Februari lalu. Nah, ditutupnya tanggal 30 April 2025 jam 9 WIB. Tanggung sekali jam 9 ya, memang ini karena pakai waktu Australia. Di waktu Australia sudah jam 12 gitu, jadi menyesuaikan. eh Seperti masih lama 30 April, tapi tidak terasa teman-teman. Percaya deh. Jadi sebaiknya disiapkan dari sekarang segala dokumennya, kan tadi ada banyak ya dokumennya dipersiapkan bagi teman-teman yang belum tes bahasa Inggris, bagi teman-teman yang masih nyicil esai, lanjut esainya, lalu juga surat rekomendasi ya, jangan lupa diminta karena surat rekomendasi juga kan agak tricky ya, namanya kita mau, apalagi yang sudah lama gapnya, misalkan kita harus kembali lagi ke kampus, sowan lagi ke dosen, seperti itu kan, minta rekomendasi juga kan, kita tidak bisa tiba-tiba datang ke dosen yang sudah lama gak ketemu, Pak minta rekomendasi, kan kurang ini ya, jadi kita harus dari awal-awal gitu, komunikasi seperti itu. Nah, setelah step 1 ini, step 2-nya adalah pengumuman dari step 1, pengumuman dari administrasi dan esai. Lalu nanti teman-teman akan tes selanjutnya, step 3, yaitu tes interview dan IELTS. Yang keempat adalah masih tes interview tes dan IELTS di bulan Juli. Dan terakhir adalah pengumuman award. Jadi cukup singkat sih tesnya ya, tes administrasi dan esai. Yang kedua adalah tes interview dan IELTS gitu. Lalu awardee deh gitu. Yang ketiga, tes terakhirnya Agustus 2025. Nah, ini diingat ya teman-teman ya targetnya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang peluangnya nih teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman kami kemarin, jadi dan tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama. Di tahap 1 ini kan seleksi esai dan administrasi. Jadi di mana teman-teman ngisi form, mungkin teman-teman udah ada yang akses juga ya formnya. Jadi kan banyak sekali formnya, itu makan banyak waktu, maka dari itu dari sekarang lah kita mulai. Nah, dari seleksi esai dan administrasi, nanti teman-teman akan dapat email shortlisted, namanya shortlisted itu berarti teman-teman berhasil maju ke ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara dan IELTS. Nah, rasionya atau peluangnya itu 7% teman-teman. Jadi dari 100 orang diambil 7. Cukup ketat ya teman-teman ya. Ya memang karena di AS ini
seleksi esai dan administrasi adalah tahap yang cukup krusial gitu. Cukup krusial karena di mana esai kita dinilai, esai kita diperhatikan sungguh-sungguh, makanya rasionya 7% aja yang diambil. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah masuk shortlisted dan mendapatkan undangan wawancara dan IELTS, menuju awardee kesempatannya menjadi 50%. Lawan teman-teman tuh cuma satu aja nanti pas wawancara dan IELTS. Karena pengalaman kami dulu, yang yang ikut seleksi S itu kalau nggak salah 5 ribuan, dan yang ikut wawancara hanya 700, dan menjadi awardee itu sekitar 160 gitu. Jadi, Aku wawancara 400. oh ya, wawancara 400, yang awardee hampir 200 gitu. Nah, jadi 50% lah chance-nya. Maka dari itu, teman-teman, eh tadi saya sempat bilang ya, durasi PDT itu, nah, durasi PDT itu ditentukan dari IELTS ini. Jadi nanti, meskipun teman-teman pas administrasi udah lampirin IELTS, nanti akan dites lagi IELTS-nya. Nah, dari nilai IELTS ini tidak menentukan teman-teman lanjut wawancara atau tidak. Jadi berapapun nilai teman-teman di sini pasti akan wawancara gitu ya. Nah, namun nilai teman-teman di sini akan menentukan durasi PDT nanti. Semakin besar nih ya IELTS teman-teman, semakin sebentar di Balinya. Begitu sebaliknya gitu ya. Nah, kembali lagi, di tahap satu ini adalah tahap yang paling penting karena rasionya cuma 7% ya. Maka dari itu, kita harus persiapkan esainya dengan betul-betul ya teman-teman ya. Berusaha agar esai kita tuh menarik dan bisa mengantarkan kita ke tes wawancara gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita bahas tentang esai. Oke, esai ini formatnya berbeda kalau saya pernah lihat dari esai-esai dari beasiswa lain ya. Kalau beasiswa lainnya misalkan LPDP atau ada yang pernah mungkin ikut shifting atau GKS dan beasiswa lainnya itu agak unik nih kalau AAS. Jadi esainya tidak berupa narasi panjang tapi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Tapi ketika kita satukan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi satu esai panjang yang saling melengkapi satu sama lain. Namun eh, kalau menurut saya AS ini esainya kita menjadi lebih fokus karena di pertanyaan satu kita bahas tentang apa, dua tentang apa gitu ya, sampai lima. Nah ini bisa lima atau misalnya 4A, 4B gitu ya. Tapi poinnya lima dan terkait ini gitu. Yang pertama course and institution. Jadi bagaimana kita memilih jurusan dan kampus yang ada hubungannya dengan tujuan studi dan latar belakang kita gitu ya. Pertanyaan kedua itu tentang impact. Apa sih pengaruh yang akan kita berikan? Apa sih impact atau pengaruh yang akan kita rasakan terhadap karir dan sosial setelah kita selesai kuliah nanti? Yang ketiga adalah experiences. Pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah kita berikan atau sudah kita rasakan sebelumnya yang berhubungan dengan latar belakang atau isu yang kita angkat. Selanjutnya adalah practical contribution nih yang keempat. Jadi practical contribution itu kontribusi apa sih yang akan kita berikan ke Indonesia gitu ya. Indonesia setelah kita lulus gitu. Dan ini realistis setelah studi, makanya namanya praktikal. Oh ya, jadi AS ini mewajibkan kita pulang ya ke Indonesia, teman-teman. Jadi di policy handbooknya sendiri, AS ini wajib pulang. Durasinya hanya 2 tahun, 2 years. Yang mau yang PhD, mau yang master, mau yang durasinya 1 tahun, mau yang 2 tahun, 4 tahun itu 2 years. Nah, mengabdi di Indonesia dan kesempatan untuk apply AS lagi 4 tahun. Jadi misalkan saya setelah master nih mengabdi dulu 2 tahun, terus gap lagi 2 tahun, baru boleh apply PhD master seperti itu ya. Lalu yang kelima adalah possible constraints atau eh, tantangan atau halangan apa sih yang mungkin terjadi ketika kita melaksanakan poin nomor 4 seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saling berhubungan kan satu sama lain ya kalau digabungkan menjadi esai yang satu esai yang utuh gitu. Nah, untuk menjawabnya seperti apa, saya berikan apa namanya yang tips-tips untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Pertanyaan ini bisa saja mungkin berbeda ya dari yang apa yang teman-teman nanti lihat, karena ini dari formulir saya dulu. Saya nggak bisa akses yang sekarang karena harus daftar segala macam. Namun saya rasa sih eh, poinnya sama gitu ya. Teman-teman bisa pakai tips ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kan why ya. Kenapa kamu memilih course atau jurusan dan kampus tersebut gitu ya di Australia. Nah,
teman-teman itu bisa jawaban untuk menjawabnya. Yang pertama, sebentar. Ada yang terlewat. Nah, ini. Sebelum ke situ, ini saya akan jelaskan dulu, maaf ya teman-teman. Jadi, untuk penulisan esai, teman-teman pertama harus brainstorming. Brainstorming itu teman-teman coba bikin sketch gitu ya. Teman-teman ini kenapa harus ke Australia untuk belajar? Teman-teman ini mau di Australia itu belajar ke kampus apa, ke jurusan apa disebutin. Kenapa harus kampus ini? Kenapa harus jurusan ini? Lalu memangnya saya kenapa sih harus kuliah ke Australia untuk menyelesaikan permasalahan apa sih? Nah, itu harus bisa dijawab dulu oleh kita sendiri gitu. Lalu misalkan memang saya butuh skill seperti apa sehingga saya butuh kuliah di Australia gitu. Nah, itu harus kita tanyakan di brainstorming sehingga nanti teman-teman pas pada saat menulis esai sudah mempunyai jawaban-jawaban itu sendiri gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu hook untuk menarik pembaca. Hook itu adalah kalimat pembuka yang bisa menarik pembaca, yang bisa membuat pembaca itu, wah, apa ya selanjutnya? Apa nih kalimat selanjutnya membahas tentang apa nih esainya? Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya usahakan karena hook itu pas di depan, usahakan membuat paragraf itu menggunakan style deduktif atau eh, main idenya di depan gitu sehingga eh, teman-teman sudah bisa menyampaikan dulu nih poin teman-teman di paragraf itu apa, lalu penjelasannya gitu. Karena kadang kan orang membaca sekali yang udah dapat poinnya kan sudah lewat gitu. Kalau misalkan poinnya di akhir kan, oh mana nih poinnya gitu. Jadi takutnya nggak terbaca gitu kalau di belakang. Itu sih tips saya ya bisa coba digunakan. Lalu kenali program dan visi misi AS termasuk yang tadi ya priority study. Lalu perhatikan juga bidang studi prioritas dan pelajari university di Australia dan jurusan yang akan diambil. Karena ini sangat penting ya untuk membahas untuk menjawab pertanyaan nomor satu nanti. Jadi jangan kalau menurut kami jangan hanya sekedar melihat rank gitu ya. Oh, rank ini tinggi nih ranknya jurusannya apa aja deh. Nah, kalau bisa jurusannya dulu yang dilihat, baru kampusnya gitu ya. Misalkan, oh saya mau ngambil jurusan ini di UNSW ada, di Melbourne ada, misalkan. Lihat lagi course-nya, oh course-nya lebih baik yang di UNSW meskipun ranknya di bawah Melbourne, tapi bisa mengakomodir apa yang saya inginkan. Nah, jadi seperti itu kalau bisa dalam memilih jurusan dan university. Nah, yang selanjutnya adalah spesifik dan sejalan ya, latar belakang, tujuan studi dan kontribusi itu ada dalam satu garis sama. Jadi kalau kita tanya terkait kontribusi, tujuan studi dan latar belakang itu saling berkesinambungan atau yang sering Karika dan teman-teman SC bilang benang merahnya jangan lupa gitu ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah gunakan metode STAR untuk pengalaman. STAR itu kan situation, task, action sama result gitu ya untuk mencatatkan pengalaman. Karena nanti di esai itu ada em, pertanyaan tentang pengalaman kita, kalau nggak salah nomor 3 gitu ya. Nah, lalu gunakan metode SMART untuk rencana. Untuk rencana itu kita di pertanyaan nomor 4 itu akan ditanya tentang rencana. Nah, pakailah metode SMART. Lalu perhatikan jumlah karakter maksimal 2000 setiap jawaban. Jadi pastikan jawaban teman-teman itu tidak lebih dari 2000 ya setiap jawabannya karena lebih dari 2000 akan di-cut oleh sistemnya AS. Sayang sekali kan teman-teman udah bikin essay bagus-bagus panjang-panjang di-cut. Nah, jadi harus diperhatikan betul-betul yang dimasukkan sebagai jawaban di essay AS itu maksimal 2000. Yang selanjutnya adalah on point. On point itu karena maksimalnya 2000, jadi teman-teman kalau bisa langsung saja pada jawaban utamanya seperti apa gitu, dilengkapi dengan keterangan-keterangan dan statement pendukung gitu. Dan yang selanjutnya adalah proofread. Proofread ini adalah untuk mengetahui perspektif dari eksternal dari teman-teman di luar gitu ya. Kadang-kadang kita sudah menilai oh esai kita udah cukup nih udah bagus, namun teman-teman di luar sana memiliki pandangan yang lebih baik misalkan atau yang oh iya ya saya nggak kepikiran nih untuk menulis ini. Nah itu sangat penting juga teman-teman untuk membuat esai kita lebih bagus lagi. Oke, nah sekarang masuk ke poin satunya ya. Jadi, untuk menjawab poin nomor satu, jelaskan isu yang sedang terjadi sebagai latar belakang teman-teman. Kalau misalkan, ambil contoh saya kan kerja di PDAM sebagai engineer, lalu apa namanya, kita itu isu air minum itu di Indonesia itu seperti apa, dan di Tangerang itu seperti apa. Jadi kalau bisa di Indonesianya secara global seperti apa, lalu kerucutkan ke tempat teman-teman masing-masing. Kalau dalam hasilnya berarti di Indonesia seperti apa,
kondisi saat ini, lalu di Tangerang seperti apa, dan apa gapnya, mengapa itu terjadi, gitu ya. Memangnya kenapa sih seperti itu, apa yang membuat kondisi kita ini seperti ini, gitu. Nah, disebutkan itu gapnya. Nah, kenapa kita harus sebutkan gapnya? Untuk menjadi jembatan kita, teman-teman, antara latar belakang dan tujuan studi. Misalkan seperti contoh saya lagi ya, saya ambil contohnya saya aja. Misalkan di Indonesia itu air minum atau air olahan PDAM itu belum bisa langsung diminum. Bahkan kadang-kadang mati gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan yang pakai air PDAM ya. Nah, hal itu tuh kenapa? Oh, karena misalkan sisi pengolahannya belum terlalu advance atau jaringan distribusinya yang tidak sesuai perencanaan. Nah, lalu saya lihat di Australia, oh di Australia ini airnya sudah bisa langsung diminum walaupun dari keran dan sehat, aman gitu. Kenapa? Karena pengolahannya sudah advance. Dah, di mana saya bisa menemukan course yang mempelajari tentang pengolahan air yang advance di UNSW dengan mata kuliah Water and Wastewater Treatment Analysis misalkan. Nah, itu kan semuanya nyambung. Jadi kalau bisa pemilihan uni dan course seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, pertanyaan nomor dua ini impact. Jadi apa sih pengaruh yang bisa kamu berikan ke karir dan hidup dan komunitas setelah kamu selesai melanjutkan studi di Australia? Nah, untuk menjawab ini, berikan dulu keterangan di awal posisi kita ini sebagai apa sih di masyarakat nih. Misalkan saya sebagai pegawai di perusahaan air minum. Nah, kalau kembali lagi kalau misalkan saya bisa misalkan mempelajari tentang pengolahan air di sini, pengolahan air minum di sini, itu kan akan memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan dan terhadap masyarakat. Masyarakat bisa menikmati air yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas seperti itu ya. Dan hal seperti itu kan saya tidak bisa dapatkan kalau misalkan di tingkat staff misalkan saya harus ada di tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk mencapai tingkat lebih tinggi saya harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, nyambung ya antara impact, background dan yang pengalaman sudah kita rasakan gitu. Nah, yang ketiga ini berbicara terkait kontribusi atau pengalaman yang sudah dilaksanakan gitu. Nah, untuk ini metode STAR, Situation, Task, Action, and Result. Kalau bisa sebutkan pengalaman yang berhubungan dengan inovasi dan pemecahan masalah di tempat kerja atau di organisasi teman-teman sekalian, yang tentunya masih berhubungan dengan latar belakang dan tujuan studi. Jadi ingat latar belakang tujuan studi itu harus selalu dalam kepala teman-teman sekalian dalam menjawab setiap pertanyaan gitu supaya apa? Supaya nyambung tuh semua esainya. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman jelaskan masalah atau tantangan yang terjadi dan cara mengatasinya. Ketika teman-teman menyebutkan kontribusinya apa, nah, misalkan achievementnya seperti apa. Nah, untuk mencapai achievement tersebut, apa sih tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Karena di pertanyaan ini yang akan digali dari kita adalah bagaimana cara kita mencapai sesuatu dan menangani masalah untuk mencapai hasil tersebut. Dan yang terakhir adalah sebutkan perubahan positif yang terjadi ketika teman-teman melaksanakan kontribusi sebelumnya gitu ya, pengalaman sebelumnya. Jadi ada perubahan-perubahan apa yang terjadi yang positif gitu ya. Nah, untuk menjawab ini, saya rasa sih pilih satu pengalaman yang paling impactful bagi teman-teman ya di masa lampau gitu. Jadi membahas satu tapi deep gitu ya, tapi dalam gitu, menyangkut semua aspek ini. Nah, yang selanjutnya question 4 adalah sebutkan three practical. Di sini sudah di state dengan secara jelas ya. Jadi provide three practical and realistic examples gitu ya. Jadi eh, teman-teman nih mau membuat apa sih atau pengen ngapain gitu setelah lulus dari Australia ini. Nah, karena ini sifatnya rencana, makanya pakai metode SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi spesifik teman-teman mau bikin apa. Nah, berhubungan kan spesifik dan praktikal. Jadi eh, pasti gitu, konkret teman-teman mau seperti apa nanti rencananya. Lalu measurable, measurable ini berarti kan bisa diukur lah, terukur kita. Oh ini bisa dilaksanakan. Nah, nyambung ke achievable gitu ya. Yang selanjutnya adalah relevan, yang nyambung dengan kembali lagi latar belakang dan studi. Selanjutnya adalah time bound. Time bound ini hubungannya adalah karena di sini disebutkan trip practical ini kalau menurut saya ini petunjuk. Jadi trip practical ini
time bound-nya adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Teman-teman pas begitu pulang ke Indonesia jangka pendek mau ngapain gitu ya. Lalu setelah selesai pasti kan ke jangka menengah nih mau ngapain, apa yang akan diperbuat, apa yang akan disarankan gitu. Dan terakhir adalah jangka panjang gitu. Jadi time bound-nya jelas ya. Lalu sebutkan pengaruh dari AAS. Misalkan, oh saya bisa bekerja sama nih antar perusahaan. Kalau saya kemarin perusahaan air minum Indonesia bisa bekerja sama dengan perusahaan air minum di Australia. Kan kalau saya tidak kuliah di Australia atau saya tidak mendapatkan mata kuliah air minum di Australia, kayak tidak bisa melakukan hal itu gitu. Nah, jadi di poin ini tuh ada faktor sebutkan hal yang, kalau bisa ya, sebutkan hal yang bisa Anda lakukan hanya jika dan hanya jika Anda belajar di Australia seperti itu. Jadi agar menjadi poin plusnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah eh, karena tadi question 5 ini sangat nyambung dengan pertanyaan 4. Makanya di esai beberapa esai tahun lalu itu 4 pertanyaannya yang 4, tapi empatnya ada 2, 4A dan 4B. Nah, 4A itu tujuannya, 4B ini constraints-nya. Nah, kalau di kasus saya nomor 4 adalah tadi practical and theoretic examples, yang kelima adalah constraints-nya. Jadi pada saat kita nanti akan merencanakan jangka pendek, menengah, dan panjang, apa sih kira-kira yang menjadi halangannya dalam kita melaksanakan hal tersebut? Nah, lalu jangan sebutkan hanya halangan, sebutkan juga, tawarkan kembali apa solusi dari teman-teman untuk meminimalisir tantangan atau menghadapi tantangan tersebut sehingga target teman-teman bisa tercapai seperti itu ya. Nah, mungkin esai ini berlaku untuk master dan juga PhD. Namun, untuk teman-teman yang ingin melamar PhD, ada persyaratan tambahan yang selanjutnya akan dilanjutkan, akan dibahas oleh Mas Salim. Silakan Mas Salim. Namanya tuh Ya, makasih Mas Endi. Tadi untuk pelamar PSD sebenarnya sama ya pertanyaannya yang 5 tadi juga, ditambah yang ini nih. Ini nggak cuma buat PSD tapi juga Master by Research juga pertanyaan tambahannya ini nih. Ini khususnya terkait dengan riset kita ya yang mau diteliti nanti waktu kuliah di sini gitu. Yang pertama itu tentang eh please tell us about riset proposal ya. Yang A ini judulnya apa gitu. Kemudian yang kedua, yang B itu objektifnya, tujuannya apa sih ini? Jadi permasalahan yang kita teliti ini nanti untuk tujuan apa gitu. Jadi itu dari riset question gitu ya, kemudian dikembangkan menjadi tujuan umum sebuah penelitian ini yang nanti kita akan sampaikan gitu. Yang C ini nanti itu adalah ditanyakan tentang signifikansi dengan eh, apa kemungkinan diterapkan hasil penelitian kita itu terhadap konteks pembangunan di Indonesia. Nah, jadi ini harus diperhatikan bahwa eh, topik yang kita pilih itu adalah sesuai dengan eh, prioritasnya AAS gitu ya, kemudian nyambung juga dengan eh, isu-isu pembangunan di Indonesia gitu. Yang D adalah metodologinya. Nanti di eh, masing-masing ini dijelaskan itu 2000 kata 2000 karakter juga gitu itu mungkin sekitar setengah halaman lah ya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan riset timelinenya itu eh, kita jelasin kalau PSD misalkan 4 tahun gitu ya. Tahun pertama itu mau ngapain aja gitu ya. Misalkan literatur review dulu, kemudian mematangkan metode penelitian, kemudian merancang segala macam pertanyaan terkait survei atau interview dan lain sebagainya. Tahun kedua nanti baru penelitian lapangan, eh, kemudian tahun ketiga dan keempat itu mulai penulisan disertasinya gitu. Nah, yang ketiga itu nanti ditanyakan apakah ada penelitian lapangannya gitu ya. Kalau kita jawab iya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Jadi kita harus menjabarkan lebih lebih dalam bagaimana sih penelitian lapangan yang akan dilakukan gitu ya, kemudian eh, durasinya itu berapa lama, kemudian eh,
akan di supervisor oleh siapa gitu penelitian ini, dan di mana kita akan melakukan penelitian lapangan. Jadi itu sekilas tentang pertanyaan tambahan terkait dengan pelamar PhD atau Master by Research gitu ya. Nah ini ada sedikit eh, tips untuk mendaftar PhD. Tentu ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, karena mungkin banyak juga di forum lain teman-teman mendapatkan tips dan trik yang berbeda gitu ya, tergantung dengan pengalaman masing-masing gitu. Nah, ini yang pertama tentang rekomendasi gitu ya. Untuk pelamar PhD itu dibutuhkan paling tidak tiga ya. Yang pertama itu dari nominating agency ya, itu dari atasan gitu. Biasanya sih yang dianjurkan itu setingkat eselon 2 gitu. Eselon 2. Kemudian dua eh, rekomendasi dari mantan pembimbing atau dosen gitu waktu S2 gitu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Endi tadi, eh, untuk mendapatkan eh, rekomendasi ini kadang kan kita harus tahu etikanya bagaimana gitu ya, trik-triknya. Kalau bisa langsung datengin, jangan pakai WA atau email gitu. Kecuali memang nggak bisa banget, jauh banget gitu ya. Itu bisa lah. Eh, jadi jangan ujuk-ujuk lah begitu. Jadi formatnya juga udah ada sesuai dengan yang disediakan AS gitu. Kemudian pilih pemberi rekomendasi yang memang betul-betul pernah punya terlibat kedekatan dengan kita gitu ya, pembimbing atau pernah bekerja sama dalam riset dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling penting juga harus kita siapkan dulu draftnya gitu. Jadi memang ada dosen-dosen yang mau merancang dari awal gitu ya, tapi sebaiknya kita udah siapkan draft yang matang gitu, yang jadi kalau beliau nanti pengen merubah itu tinggal ada perubahan-perubahan sedikit gitu. Nah, kemudian yang kedua ini proposal penelitian ini paling penting banget juga. Kalau tadi di formulir itu juga ditanyakan gitu ya. Nah, yang saya bicarakan di sini adalah proposal penelitian yang utuh gitu. AS juga sudah menyediakan format eh, proposal penelitian. Nanti akan di-share mungkin di itu di sama teman-teman di bagian anu ya. Itu terdiri dari 8 elemen gitu. Yang pertama adalah judul penelitian gitu. Yang kedua background atau latar belakang atau signifikansi tadi yang kita harus pastikan bahwa persoalan itu eh, eh, relevan dengan bidang studi yang ditawarkan, kemudian relevan juga dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah riset questionnya apa gitu. Jadi pertanyaan penelitiannya itu rinci. Kemudian yang keempat adalah eh, literatur review. Literatur review ini untuk memastikan bahwa penelitian yang kita eh, ingin lakukan itu belum pernah dilakukan sebelumnya gitu, atau kita mengisi gap yang belum pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dan mempunyai tempat di dalam ruang lingkup pengetahuan yang kita teliti. Kemudian yang kelima itu adalah kerangka teoritis. Kita mau menggunakan teori apa dalam riset ini. Dan yang keenam adalah metodologi. Nah, metodologi juga paling penting ya, karena ini akan menentukan juga nanti bagaimana penelitian yang akan dilakukan gitu. Yang keenam adalah eh, rencana penelitian. Rencana penelitian itu terbagi dua juga. Jadi ada outline tadi ya seperti saya jelaskan di awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Dan juga outline-nya. Outline itu chapter 1 kita mau bahas apa gitu. Chapter 2 mau bahas apa, 3, 4, dan seterusnya gitu. Dan yang ke-8 adalah eh, daftar pustaka. Nah, ini tidak panjang-panjang ya kawan-kawan, itu cukup mungkin sekitar 7 sampai 8 halaman lah gitu. Jadi masing-masing di di apa? sesuai disesuaikan saja apa kebutuhannya gitu. Jadi bukan suatu proposal yang sudah matang betul tapi cukup 7 dan 8 halaman gitu. Nah, yang dinilai dari sebuah proposal penelitian tadi adalah yang pertama itu kebaruannya gitu.
dalam suatu bidang keilmuan, atau persoalan kelembagaan atau persoalan sosial yang memang betul-betul terjadi gitu ya di lapangan. Dan kemudian yang kedua adalah berdampak. Jadi pastikan bahwa hasil penelitian ini nanti diproyeksikan berdampak untuk sesuatu yang menjadi masalah tadi gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah visibilitasnya. Jadi mungkin nggak sih penelitian ini dilakukan gitu. Dananya mungkin nggak, waktunya mungkin nggak, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu hal-hal yang dinilai dalam sebuah proposal penelitian. Nah, yang ketiga ini terkait dengan CP. CP ini penting ya. Juga ada formatnya dari AS gitu. Itu harus memuat yang pertama profil akademik kita gitu ya. Kalau akademisi mungkin yang ditonjolkan tulisan atau conference gitu ya. Kalau teman-teman yang dari PNS atau profesional itu pengalaman profesional kayak posisi gitu ya, atau pengalaman kerja dan terlibat dalam proyek apa-apa aja gitu. Dan pastikan gunakan dengan format yang rapi dan profesional. Itu banyak sekali template-template yang ada eh, di internet untuk bisa digunakan gitu. Tapi yang penting tadi menampilkan hal-hal yang sudah digariskan secara garis besarnya oleh format AS tadi. Gitu. Kemudian yang keempat, nah supervisor ini penting banget juga untuk mahasiswa PhD. Kemarin itu tahun kemarin itu yang diterima sebanyak 36 orang. Rata-rata mereka udah punya supervisor sebelum daftar gitu. Nah, untuk mendapatkan supervisor itu jodoh-jodohan ya kawan-kawan. Jadi kadang sebentar, kadang lama gitu. Tapi kalau teman-teman yakin dan insya Allah mempersiapkan dengan baik, itu bisa dapat lah gitu. Yang pertama itu pelajari dulu profil pribadinya gitu ya. Jadi pelajari latar belakangnya gitu. Kemudian dia alumni mana, pendidikannya di mana, sekarang kerja di mana, dia terlibat dalam proyek apa aja gitu ya. Kemudian yang kedua, pelajari juga hasil karyanya. Tulisannya itu yang terbaru sampai yang paling lama itu harus kita baca minimal itu sekilas gitu ya. Tapi yang kalau yang betul-betul relevan dengan riset kita, itu harus dibaca semuanya dan pastikan itu harus kita kutip dalam proposal yang kita bikin gitu. Jadi untuk memastikan bahwa riset kita terkait dengan erat dengan keahlian yang dia miliki. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk menghubungi calon supervisor itu ya pasti melalui email, dan kalau saya ya harus menyertakan CV dan proposal penelitian langsung gitu. Jadi biar calon supervisor kita itu tahu langsung secara utuh nih profil kita, latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, capaiannya apa, kemudian eh, latar belakang pendidikannya apa, kemudian tahu juga secara utuh eh, proposal penelitian yang mau kita teliti gitu. Jadi eh, pada email pertama dia sudah tahu gitu. Kalau dia tertarik biasanya dia akan langsung eh, apa? Akan langsung merespon gitu. Kebetulan saya waktu itu siangnya saya sampaikan email gitu ya. Alhamdulillah malamnya atau 5 jam setelahnya sudah eh, oke gitu. Jadi dia bersedia menjadi supervisor saya gitu. Nah, yang kelima mungkin adalah terkait pemilihan universitas ya. Tadi untuk pelamar PhD, kata teman-teman saya sebelumnya juga, itu lebih penting supervisor ketimbang universitas. Kadang kita dapat universitas, tapi universitasnya apa, syaratnya cukup, tapi supervisornya nggak dapat gitu ya. Nah, biasanya teman-teman mendekati supervisornya dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi seperti Mas Andi sampaikan, reputasi kampus dan jurusan juga itu penting. Kalau kalau di UNSW itu engineeringnya memang paling bagus ya jurusan Mas Andy itu. Di Australia dia nomor satu. Kalau hukum di UNSW itu nomor tiga atau dua ya di setelah Melbourne ya, tiga ya. Kemudian syarat-syarat pendaftaran. Nah, ini paling penting juga ya. Syarat
daftar beasiswa sama syarat-syarat pendaftaran kampus itu beda kadang ya. Jadi kita harus pastikan bahwa oke nih kalau daftar sementara nih begini syaratnya. Kalau misalkan IELTS-nya 6 udah bisa daftar, tapi rata-rata untuk eh, di Australia itu untuk master 6,5, kalau kalau PhD 7 gitu ya. Jadi kita paling enggak sudah tahu lah target yang harus kita capai itu. Karena ada beberapa juga yang lulus beasiswa tapi ternyata jadi permasalahannya di situ karena belum nyampe gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kota juga nih. Ini pertimbangan sangat penting karena kita mau memilih di Sydney, di Melbourne, di Adelaide, atau di Queensland gitu ya. Karena beberapa pertimbangan banyak juga yang akan mempengaruhi. Misalkan kalau di Sydney itu mahalnya minta ampun ya, meskipun ada opera house, ada macam-macam lah. Kayak di Jakarta lah kalau Sydney itu. Kalau di Melbourne mungkin kayak di Jogja gitu ya. Kalau Queensland kayak di Bandung, kalau di Adelaide kayak di Surabaya atau gitu-gitulah ya. Jadi nanti mungkin kawan-kawan bisa pelajarin juga. Yang keenam ini skill presentasi ya. Ini tidak terduga waktu saya itu belum tahu sebelumnya, ternyata presentasi itu sangat eh, apa ya, berguna banget. Artinya nanti kalau, nah ini pendaftar PhD ini sekarang AS lagi buka workshop penulisan proposal disertasi ini untuk 60 pendaftar PSD. Malam ini kalau nggak salah pendaftaran terakhirnya tuh. Kalau kawan-kawan eh, berminat sebaiknya ikut tuh. Jadi ada nanti dibimbing secara penulisan proposal disertasi eh, oleh profesor dari Australia dan profesor eh, dari Indonesia juga gitu. Nah, karena waktu workshop itu kita juga diminta untuk presentasi gitu ya. Kemudian nanti kalau lulus untuk wawancara, kalau PSD itu nanti juga, kalau master itu diuji oleh 3 orang ya, Mas Andi ya. 3 orang, guru besar dari Indonesia dan Australia. Kalau PSD itu 4 orang, jadi 2 orang dari Australia, 2 orang dari Indonesia. Dan itu berbagai macam ya background pendidikannya. Kadang tidak sesuai dengan yang kita punya gitu. Waktu saya tuh nggak ada yang di backgroundnya hukum, tapi ada yang ilmu sosial. Jadi latihan presentasi untuk riset yang kita akan sampaikan itu sangat penting. Selain waktu wawancara juga nanti pas PDT itu nanti akan presentasi juga gitu. Setelah PDT itu ada program khusus PSD 2 minggu gitu ya. Minggu pertama teori tentang 8 hal tadi yang saya sampaikan, yang di proposal penelitian. Kemudian minggu keduanya presentasi di depan 36 peserta PSD lainnya gitu. Dan setelah presentasi tentu mereka akan menanyakan secara kritis tentang penelitian kita. Jadi yang pertama, cara saya latihan presentasi secara rutin 5 sampai 10 menit gitu ya. Kemudian siapkan slide yang efektif, jangan terlalu banyak memasukkan data-data atau informasi yang tidak terlalu relevan gitu. Kemudian siapkan jawaban untuk pertanyaan yang kritis gitu. Mungkin itu saja jabaran dari saya gitu ya, sesuai pengalaman yang saya sudah jalani selama ini. Makasih Mas Endi atau Mbak Rika. Oke, terima kasih Mas Halim dan Kak Rika. Oh, maaf Kak, ada yang Oke, ketinggalan tadi ya. informasi satu aja ya. Jadi tadi saya sempat bahas terkait manfaat dari beasiswa AS ini. Jadi di AS ini untuk pendaftaran awal kita tidak membutuhkan LOE ya. Karena pendaftaran ke kampus itu nanti dibantu oleh Australia Awards. Jadi dari Australia Awards kita hanya menyampaikan preferensi nanti didaftarkan ke kampusnya oleh pihak AS. Namun kalau kita sudah memiliki LOE terlebih dahulu, itu menjadi poin plus tentunya ya bagi kita. Waktu itu juga saya sempat dapat LOE juga dari Karika untuk masuk ke Queensland. Luar biasa sih. Tapi kemarin disarankannya ke UNSW, wah ini saya pindah. Nah,
Kalau misalkan teman-teman udah dapat LOE duluan, itu bisa jadi preferensi dan memudahkan penilaian karena teman-teman sudah dinilai untuk misalkan diterima nih di kampus tersebut. Jadi dari pihak AS tuh lebih mudah. Oh, ini sudah diterima, akhir artinya mungkin tahapannya ada beberapa yang diperpendek mungkin seperti itu. Eh, Mungkin itu aja sih Kak Rika tambahannya. Terima kasih banyak. Silakan Oke. bagi teman-teman yang ada pertanyaan. Silakan. Oke, boleh terima kasih banyak ya buat Mas Hendy dan juga ini kayaknya teman-teman dari tadi banyak banget ya yang eh, ini ya teman-teman semuanya yang tanya-tanya ya di kolom chat. Nanti mungkin Mas Hendy dan juga Pak Halim kalau misalnya ada pertanyaan bisa ada jawaban boleh. Tapi ini kita boleh di stop share screen, Mas Hendy. Oke, sudah. Oke, oke. Kelihatan teman-teman yang di layarnya teman-teman sekarang apa ya? Docs Google, Kak. Punya saya tadi sudah di stop. Oh, oke, siap, 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 siap. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman tadi yang angkat tangan udah ada 7 orang ya, luar biasa banget. Tapi sebelum itu mungkin ini saya sampaikan juga. Tadi kan karena banyak banget yang nanya, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman, nah ini udah kelihatan belum ya? Udah kali Kak. Kelihatan apa ya di Udah, layar? Boleh. udah. Soalnya di saya tulisannya share screen is pause gitu loh. Iya kelihatan. Masih slide sih Kak. Masih satu, Kak. slideshow. Iya. Masih slide 1 ya. Oke. Nah ini kelihatan poster apa teman-teman? Mentorship, scholarship. Oke, yang sekarang? Ya, masih halaman pertama. Oke, let me itu ya teman-teman. Oke, saya nggak tahu ya. Eh, boleh di mute sebentar teman-teman. Jam 5.10 ya. Sempat datang, nggak sempat sudah. Komponen bawanya dulu. Guyon cari. Oke, boleh saya mute dulu ya ini teman-teman. Minta bantuannya ya. Oke, thank you banget ya Kak Andy dan juga Pak Halim. Tadi so much insightful, especially how to itu ya. Ada beberapa info kan kadang yang bingung ya. Terutama soal tadi yang saya mau note sekali adalah bagaimana kita outstanding meskipun dari jalur bukan yang kayak ibaratnya ada subgroupnya gitu ya yang memang sudah targeted gitu. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Terus Kak Indi juga tadi menjelaskan specific things ya, terutama mulai dari esai kan harus ada benang merahnya kayak gitu-gitu ya. Karena kalau misalnya esainya AS tuh memang cukup spesifik gitu ya teman-teman. Nah semoga ini kelihatan ya teman-teman semuanya. Ini saya sambil share screen dulu. Oh sorry. Sini saya sambil share screen dulu. Nah kelihatan ya di share screen-nya teman-teman. Apakah sudah kelihatan? Oke, bisa kelihatan nggak ya teman-teman di layarnya? Udah Kak. Oke. Iya, sudah kelihatan, Kak. Nggak, karena dari tadi kalau misalnya saya slideshow itu nggak bisa. Tapi nggak apa-apa ya, ini titipan dari teman-teman ya. Oke, ini mungkin kalau teman-teman di sini ada pertanyaan, nanti kan bisa type di kolom chat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya mau teman-teman nanti proofread atau mentoring bareng Kak Endi dan juga bareng Pak Halim ya, di sini kita memfasilitasi ya, SAC memfasilitasi buat teman-teman semuanya. Karena kan ada yang bingung. Kalau misalnya IELTS, tadi sebenarnya kalau misalnya daftar kampus bisa dibantu nggak bisa? Bisa sih teman-teman semuanya. Kalau mau dibantu juga dan kita gratis. Cuma memang dari AAS itu memang sudah dibantu nanti dari sana. Jadi, tapi kalau mau dapat duluan juga nggak apa-apa. Jadi feel free aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mempersiapkan IELTS, nah ini kita khusus yang hari ini kita benar-benar super spesial ya buat teman-teman semuanya. Jadi ini bisa dari sekarang ya teman-teman untuk bisa join di IELTS kelasnya SAC gitu ya untuk persiapan. Karena kan nanti kalau misalnya masih ingat slide-nya tadi di stage kedua tuh kan ada tes IELTS-nya ya teman-teman. Gitu. Karena kalau Australia itu memang IELTS ya. Kalau US tuh TOEFL IBT gitu. Jadi
persiapan dari sekarang, and this is the most apa ya, super intensif dengan harga yang affordable. Teman-teman boleh bandingin dimanapun. Jadi ini kita udah arrange banyak banget student ya, dan mentor-mentor kita memang super qualified. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau one on one juga, biar jadwalnya lebih fleksibel. Biasanya kan Kak, aku nggak bisa pagi kerja gitu-gitu ya. Bisa ikutan yang ini ya, yang one on one gitu ya, teman-teman semuanya. Di sini mungkin kalau ada infonya bisa chat aja adminnya SHC. Khusus hari ini kita dapat promo buat teman-teman. Jadi tinggal screenshot aja untuk mengikuti webinar hari ini untuk dapetin promo spesial buat teman-teman semuanya yang join hari ini gitu ya. Dan itu ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti kunjungin aja. Jadi kita anything updates gitu ya di sini semua. Dan ini dia ya teman-teman, diskon ekstranya buat hari ini. That's khusus hari ini buat teman-teman yang join di webinar. Jadi boleh di screenshot, terus nanti bisa chat admin di SHG untuk dapetin promonya. Itu aja sih ya dari saya. Nah, mungkin kita bisa langsung live Q&A ya teman-teman semuanya. Boleh diturunin dulu nih sambil sambil semuanya. Saya lower hand dulu ya, karena ada 8 nih ya, teman-teman lower hand. Oke, udah. Nah, udah saya lower hand semuanya. Nah, kita boleh nih pertanyaannya make sure banget yang relevan dengan apa yang disampaikan ya. Karena kan ada pertanyaan yang sebenarnya tuh super teknis banget gitu ya. Jadi semoga bisa mewakili teman-teman yang lain. Ya. Oke, mungkin silakan teman-teman yang mau live Q&A, make sure banget open kamera ya. 1, 2, 3, silakan. Oke, nih. Jadi ada Kak Ahmad Latif, Kak Jun Rustandi, sama Kak Khosrul. Oke, silakan. Oke, ini dari. Oke, silakan Kak. Masih ke mute. Saya mau bertanya, saya Jun Rustandi. Sorry, Kak Jun bukan Kak Ahmad Latif ya? Oh, maaf. Oh iya, iya, iya. Iya, ada suaranya Kak? Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Ahmad Latif, saya dari Karawang. Saya izin bertanya Kak, ini kan saya baru nyari info ya, jadi baru tahu. Misalkan status saya itu sebagai seorang ASN di daerah ya Kak. Nah terus misalkan kalau mau lanjut S2, mungkin dengan mau niatnya itu banting setir ke bidang akademik kayak ke dosen kayak gitu. Nah itu nanti di esai itu rencana ke depannya itu berarti kan ngebahas tentang dunia akademik itu bukan ke jenjang ASN itu ya Kak? Atau gimana ya? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Latif. Mungkin kalau misalnya beda dari pekerjaannya sekarang berarti PNS tapi bukan di akademik gitu ya maksudnya. Iya di pemerintahan daerah Kak. Oke, mungkin dari Pak Abdul dulu kali, karena kan yang lebih relevan. Jadi, Oke, silakan. jadi maksudnya mau pindah kerjaan gitu atau gimana, Mas Latif? Gimana Pak? Mau Suaranya pindah kerja, putus-putus. mau pindah kerjaan atau gimana maksudnya tuh? Iya, rencananya sih mau pindah kayak gitu, tapi kan emang belum tahu banyak info ya karena kan baru status CPNS. Oh, kalau gitu sebaiknya gini, Mas. Kalau menurut saya sih apa ya? Sesuaikan dengan posisi Mas Latif sekarang dulu aja. Gitu. Jadi misalkan Mas Latif kerjanya di mana gitu ya, kemudian tupoksinya apa, kembangkan dari situ gitu. Nah, kembangkan dari situ nanti apa? Masukkan juga mungkin kecenderungan Mas Latif misalkan untuk bisa ngajar gitu ya atau apa? Bidang riset dan lain sebagainya, kaitkan dengan tupoksi institusi Mas Latif saat ini gitu. Jadi karena dia yang dinilai itu kan selain kemampuan akademik juga latar belakang kita. Ini kita nih kerjanya di mana gitu ya, khusus ASN itu posisi tupoksi pekerjaan dari institusi juga pasti eh, harus nyambung gitu. Jadi saran saya yang lebih ditonjolkan itu di mana posisi Mas Latif sekarang gitu. Begitu Iya, Mas. sudah terjawab ya. Tapi saya Oh setuju iya banget Pak. sih. Ya. Karena kalau teman-teman yang ASN kan memang sudah ada segmen khusus ya, dan memang
apalagi kan kalau nanti misalnya pindah transisi ke akademik itu apakah relevan atau enggak? Karena kan dapat recommendation letter kan dari instansi asal gitu. Jadi mungkin kalau jalur yang reguler ya, maksudnya di luar apa namanya ASN gitu ya, mungkin bisa lebih lebih bisa pindah-pindah gitu. Tapi kalau misalnya memang instansi kayaknya sudah fix ya, gitu ya Pak Halim kayaknya. Betul, betul. Jadi PNS itu kan ada segmennya. Kenapa dia diterima? Mungkin Benar, karena kamu kerja di situ gitu loh. benar karena sudah Oh, Kayak Mas Endi, gitu. Bukan karena kitanya, tapi karena kita kerja di situ. Nah, itu mungkin. iya, iya semangat Mas. Kalau oh iya. Berarti keinginan kalau untuk emang pindah, itu nantilah Mas Latif. Itu mungkin sebaiknya nanti aja Benar. Soalnya saya juga capek dibicarakan finance. iya. gitu. Agree. Makasih banyak ya. Oke, Iya, Ya, iya. makasih Kak. iya siap. Terus mungkin Kak Jun, silakan. Halo, selamat sore. Saya Jun dari Bandung. Saya berencana untuk daftar PhD AS. Pekerjaan saya tuh sekarang entrepreneur dan independent researcher. Yang saya mau tanya itu karena saya bukan non ASN, untuk surat rekomendasinya kan butuh 3 ya Pak. Satunya itu kalau posisinya non ASN bisa tiga-tiganya akademisi atau bagaimana? Punten Mbak, ini belum open cam ya? Karena saya nggak bisa nemuin. Oh iya, karena saya lagi di luar, jadi maaf Oke, nggak bisa. teman-teman nanti saya prioritaskan yang open cam ya. Oke, thank you so much. Boleh dijawab Kak Endi ya, silakan. Iya, Oke, Pak Halim dulu oke. boleh. Ya. Jadi gini Mbak Jun ya. Yang 3 itu yang maksud saya yang rekomendasi pertama dari atasan kalau dia PNS ya. Jadi Oh, kalau yang bukan PNS cukup rekomendasi 2 mantan pembimbing gitu atau oh, dosen. Nah, gitu. Itu Mbak Jun. Apalagi kalau periset itu banyak tuh teman-teman yang dari BRIN dari mana-mana, peluangnya cukup besar lah untuk PhD. oh iya, siap. Terima kasih informasinya, Pak. Oke, semoga menjawab ya untuk rekomendasinya. Oke, lanjut Kak Lovenia. Buat teman-teman yang raise hand bisa open cam ya, biar langsung saya move gitu. Silakan. Makasih banyak Kak Rika. Jadi selamat sore Kak Rika, Kak Andi, dan Pak Abdul Halim. Saya Fiona. Saya mau bertanya untuk fields of priority list di website AAS itu kan berupa bidang aja ya, bukan detail jurusan. Nah, saya tuh masih bingung bagaimana cara cek jika jurusan kita itu sudah sesuai dengan priority fields of study tersebut. Dan saya juga masih belum mengerti gimana cara cocokin Krikos code dan apakah fine-fine aja gitu kalau saya memilih beberapa jurusan yang nggak ada apakah fine saja saya memilih jurusan tapi dihubungin aja gitu sama isu priority field di AS itu sih karena selama ini saya saya pilih jurusan itu berbasis dari list LPDP AAS justru bukan yang AS scholarship karena kalau LPDP AAS itu ada listnya gitu loh kayak bener-bener jurusannya di list bukannya fields of study doang dan udah dikelompokin jurusannya udah dikelompokin sama field of study-nya. Cuma saya masih mau explore jurusan lain yang nggak ada di listnya LPDP-AS itu. Ya, terima kasih. Oke, noted ini pertanyaan semoga mewakili ya. Nice banget. Yang berkenan untuk menjawab dari Kak Endi atau boleh silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Lovenia Fiona. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bagaimana sih kita menentukan field of study gitu ya? Karena betul LPDP AS dan AAS ini tuh berbeda ya. Kalau LPDP AS kan sebetulnya dia LPDP kerjasama dengan AAS untuk field of study tertentu. Kalau misalnya ada 3 ya, Blue Economic, Green Something, and Information Transformation kalau nggak salah. Nah, untuk AS ini sendiri kan mungkin nanti bisa lihat dari websitenya untuk terkait field of study. Nah, betul memang field of study itu tidak spesifik ke jurusan, namun ke field ya, ke
bidang gitu ya, bidang pendidikan nanti kita seperti apa. Nah, nanti eh, itu bisa sangat sekali dikaitkan. Misalkan kalau boleh tahu apa rencana jurusannya gitu, Mbak Fiona? Eh, Kalau saya rencana jurusannya mau ambil Master of Business, tapi di Oke. bidang marketing. Nah, itu saya dapat dari listnya itu sih Kak LPDP AS. Hmm. Jadi karena saya juga masih bingung cari jurusan dari Krikos Code itu. Hmm. Jadi saya coba di list yang LPDP AS aja gitu. Cuma saya masih mau explore lagi gitu gimana caranya buat tahu Krikos Code-nya itu tuh udah cocok belum sama field of study-nya gitu. Ya, jadi untuk Crackers Code itu, wah ini berarti sudah eh, meneliti ya, maksudnya sudah research ya, karena Crackers Code itu kan kode uniknya uni di Australia ya, jadi masing-masing uni itu punya Crackers. Crackers tuh ada singkatannya tapi saya lupa ya, jadi eh, Crackers Code itu mewakili salah satu uni di Australia. Jadi mungkin untuk biar tahu nih apakah jurusan kita sudah, mungkin pertanyaannya jurusan kita yang pilih itu sudah pas belum sih dengan field of study yang kita pilih gitu, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi pertama eh, Mbak This Fiona timer will close in 30 itu minutes and lights off and lock up at 10 o'clock sharp. For university oke, students who sorry. wish Nah, Mbak continuous Fiona bisa studies, law, jurusannya and apa? paid. Nah, Sorry Mas sorry Endi ke kayaknya. unmute. Ya, sorry. Nah, jadi di bidang apa marketingnya, bisnisnya di bidang apa nanti. Nah, itulah yang dikaitkan. Pasti kan kalau bicara tentang bisnis dan eh, marketing itu sangat luas sekali ya, skopnya ya. Mau di bidang apa? Misalkan spesifik di bidang misalkan di bidang ekonomi kreatif, masyarakat misalkan, atau di bidang industri gitu kan nanti. Nah, itu yang dihubungkan. Jadi bukan di master atau di marketingnya, namun di fieldnya itu yang dihubungkan biar lebih spesifik. Seperti itu sih Oh, kalau oke. dari aku ya. Nah, Thank you so much. Jadi intinya adalah bisa dikaitkan ya, maksudnya topik priorities jurusannya. Oke, semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ini udah setengah 6 sih. Gimana Mas Endi sama Palim? Apakah boleh teman-teman masih lagi atau berapa pertanyaan enaknya? Boleh lanjut, boleh. Oke, mungkin Ini di sini udah setengah 10 ya dia. Ya, dan perpus nih tutup jam 10, makanya ada pengumuman tadi. Kita oke. lagi di perpustakaan UNSW ya, malam minggu. Saya pikir 24 jam ya. Karena kalau di UK biasa kita 24 jam. Yang di lab, yang di low lab baru yang 24 jam. Kalau yang di main lab ini sampai jam 10 malam. Oke, berarti kita paling nggak 3 pertanyaan lah ya teman-teman nih. Kita urutin ya dari Kak Khosroful, Rifka, terus kemudian Kak Koya, Kak Gina. Ini tolong dipersingkat ya teman-teman biar semakin cepat ya kan. Karena tadi ya kita nggak, insya Allah nggak sampai jam 6 lah ya. Oke, silakan Kak Khosrul. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya Kosrul, fresh graduate program studi kimia yang akan mendaftar dalam jalur non-targeted untuk program master gitu. Nah, saat ini saya belum memiliki pengalaman kerja, akan tetapi saat kuliah memiliki pengalaman riset yang cukup kuat, namun belum sepenuhnya spesifik ke fokus program studi yang akan diambil. Nah, pertanyaan saya adalah, peluang apa yang bisa diambil sebagai fresh graduate di luar substansi isai? Apakah award sebelumnya yang berhasil lulus itu punya peran terlebih dahulu di masyarakat atau bagaimana? Terima kasih. Oke, boleh silakan. Kebetulan mentor saya kemarin tuh pengalamannya juga nggak yang fresh graduate, tapi pengalamannya juga nggak spesifik di profesional sih. Tapi boleh misalnya Kak Endi dan juga Pak Halim ada tambahan kira-kira. Apakah oke, harus baik. spesifik? Yes, terima kasih Mbak Kosrul. Pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ini salah satu ya, atau salah banyak ya. Jadi hal-hal yang menjadi polemik gitu ya bagi teman-teman fresh graduate gitu yang akan melanjutkan studi gitu ya. Sebetulnya kalau misalkan seperti itu, pengalaman itu kan bisa, kalau tadi Mbak Kosrul bilang sudah pernah riset sebelumnya di waktu S1 atau mungkin ada organisasi lain. Itu sih bisa sangat menjadi pengalaman ya. Artinya
apa yang sudah kita lakukan, yang penting pengalaman kita itu memiliki poin nilai gitu ya, nilai terkait yang membawa kita terkait terhadap perubahan gitu, membuat terhadap perubahan. Misalkan dengan research kita itu kita menghasilkan apa sih gitu, apa yang perubahan positif yang kita dapatkan, karena teman-teman kita yang kemarin satu cohort atau satu batch itu banyak juga kok yang fresh graduate dan belum pernah bekerja gitu ya. Eh, Maksudnya dia tapi kegiatan-kegiatan sebelumnya ya aktif di organisasi. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa digali lebih detail lagi, namun tetap poinnya atau objektifnya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi dihubungkan dengan setelah nanti kita misalkan selesai S2 itu seperti apa kita akan melakukan kontribusi seperti itu. Jadi ya jangan khawatir bagi teman-teman di sini yang belum punya pengalaman kerja, baru fresh graduate, itu sangat bisa sekali menjadi awardee karena dibuktikan dan teman-teman kita satu base banyak juga yang itu yang fresh graduate. Nah, namun bagaimana caranya kita membuat essay dan eh, menjawabnya sehingga bisa outstanding gitu ya meskipun belum ada pengalaman. Mungkin seperti itu aja dari aku. Oke. Mas Sorry mungkin ada tambahan. Dikit nambahin ya. Iya Yang boleh. menariknya tuh beasiswa AS itu range usianya tuh dari yang fresh graduate sampai yang udah 45-an gitu ya. 40 apa 50 juga kalau nggak salah tuh masih ada. Itu yang saya suka tuh. AS tuh kayaknya ibarat Sangat jodoh open. tuh nungguin kita tuh. Bener. Open dia, nungguin kita siap gitu. Nungguin kita siap, dia siap dilamar gitu ya. Jadi Mbak Kosrul sikat aja, gas aja dengan tadi apa pengalaman risetnya, kemudian kalau ada pengalaman volunteering gitu ya, atau pengalaman organisasi di apa di Benar. kampus, ya masukin aja tuh. Ya, Ya, oke. semoga terjawab. Tapi intinya bisa ya. Maksudnya mau fresh Bisa, grad. bisa. Iya. Saya Ya. juga dulu juga fresh grad dan daftar ya. Cuma memang belum rezeki ya. Karena jodohnya di beasiswa lain. Jadi teman-teman coba aja. Kali aja memang jodohnya di AS loh. Ada yang 4 kali, ada sekali. Ya, We don't exactly mungkin know. kalau mungkin kelebihan IELTS-nya bagus banget gitu ya, Iya. atau esainya bagus, itu aja yang diasah terus. Jadi meningkatkan kemungkinannya. Oke, siap. Terima kasih. Boleh lanjut silakan Kak Rifka. Ini terakhir ya teman-teman. Ini masih ada beberapa. Mungkin habis ini Kak Hoya, Gina, Carolina udah ya. Karena ini udah jam 5:30 dan habis ini perpusnya di sana ditutup. Mohon ya teman-teman. Ini kalau saya mau mungkin Kak Andi sama Pak Halim nih bolehlah sampai jam berapa. Cuma kan kita harus memberikan itu ya teman-teman waktunya. Oke silakan Kak Rifka. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifka dari Universitas Brawijaya. Kebetulan saya juga fresh graduate tahun lalu. Saya mau bertanya mengenai surat rekomendasi. Jika saya ingin mengambil master by course, itu kan ada surat rekomendasi lain. Sedangkan saya masih belum punya pengalaman pekerjaan. Oleh karena itu, sebaiknya saya meminta rekomendasi tersebut itu dari organisasi perkuliahan saya ataukah dari penanggung jawab asisten praktikum saya karena sebelumnya saya pernah menjadi asisten praktikum di kampus. Oke, ini surat rekomendasi. Ini kalau teknis banget tadi sebenarnya kan kita ada pertanyaan soal rekomendasi ya, teman-teman. Jadi boleh sebenarnya kalau menurut saya sih yang teman-teman tahu kapabilitas ya, mau beasiswa apapun untuk menjawab ya. Kalau soal teknis ya, yang tahu kapasitas dan kapabilitas teman-teman. Kalau fresh graduate biasanya dari akademik itu dosen. Mau dosen akademik, mau dosen PA, mau dosen wali gitu ya. Kalau teman-teman fresh grade, kalau sudah pernah magang boleh dosen magang, dosen pembimbing KKN gitu ya. Kalau teman-teman sudah profesional ya pasti di instansinya teman-teman. Gitu ya. Semoga dijawab. Gimana Kak Endi, Kak Pak Abdul ada tambahan? Menjawab sih Kak. Terus yang tadi juga sebelumnya juga udah pernah ditanyain sama siapa tadi Mbak yang fresh graduate juga. Iya, sip. Semangat Rifka. Ada tambahan Kak Endi atau Pak Abdul? Aman ya? Oke, all good ya. Sip. Oke, silakan Kak Hoya. Ini kurang 3 pertanyaan lagi ya. Sudah terakhir ya. Halo, selamat malam. Saya Hoya. Saya punya pertanyaan spesifik ke Mas Abdul Halim. Jadi saya udah sudah master law dari Amerika.
Kemudian saya mau PhD in Law di Australia. Saya masih baru di tahap interest saya mau akan ke topik International Tax Law dan masih riset kasar. Kayaknya kampus yang saya tuju bakalan UNSW juga sama kayak Mas Abdul. Jadi pertanyaan saya, Mas, boleh kasih insight-nya nggak? Waktu nyari topik itu gimana sampai nyari kampus dan supervisor? Kemudian tipsnya apa gitu. Terima kasih, Mas. Oke, Asti sih super spesifik ya. Teman-teman kalau nanti ada nanya spesifik, kita ada mentoring juga ya sama Kak Endi atau Kak Halim ya. Jadi masih biar lebih banyak yang bisa dieksplor gitu ya. Oke, tapi silakan mungkin Pak Abdul monggo. Ya, makasih ya Mas Soya pertanyaannya. Jadi terkait dengan topik yang saya angkat itu yang pertama relevan dengan posisi saya gitu ya, sebagai saya bekerja di pengadilan, kemudian saya mengangkat isu tentang integritas dan profesionalitas hakim gitu, kemudian saya explore lah persoalan yang pengadilan saat ini hadapi gitu. Yang pertama tentang korupsi pengadilan gitu ya, kemudian tentang efektivitas prosedur perkara, kemudian yang ketiga tentang akses to justice gitu. Nah, kebetulan saya tahu ada kalau di Australia itu kan kalau nggak Simon Budd gitu ya, Tim Lindsay di Melbourne atau enggak Melissa Crouch di UNSW gitu. Nah, Bu Melissa Crouch itu dia expert banget terkait dengan peradilan gitu. Dia ahli hukum konstitusi Myanmar dan juga Indonesia. Jadi disitulah kaitannya gitu. Jadi saya pertama kuatkan dulu tema yang saya angkat itu betul-betul relevan dengan pekerjaan saya sekarang, sehingga saya bisa meyakinkan bahwa nanti ini akan berguna gitu loh ketika saya balik ke Indonesia. Kemudian kenapa saya lebih memilih Bu Melissa ketimbang Simon Budd dan Prof. Tim itu ada masukan juga dari kawan-kawan gitu ya tentang karakteristik supervisor ini dan keahliannya itu lebih kemana gitu. Jadi begitu ya Mas Hoya, mungkin secara lebih umumnya mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang. Oke. Terima kasih, Mas. Semoga menjawab ya, Mas Soya. Ini kan tinggal itu ya, apply for scholarship-nya dulu. Karena kan supervisor nggak harus dapat sekarang kan ya, kayaknya Pak. Betul. Kalau Tapi apply kalau dapat supervisor akan lebih itu tips ya. nilai Oke. plus banget karena kita tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi tentang riset kita gitu. Wah, luar biasa sih. Artinya artinya kalau udah dapat supervisor kan ini udah aman nih. Udah Penelitian secure udah aman kamu gitu. Kamu itu Iya, secure. iya. Oke. Sip. Sama sih ya kayak di itu. Silakan Kak Gina. Halo, selamat sore. Salam kenal semuanya. Suara saya terdengar jelas? Sudah, silakan. Baik, makasih Kak untuk kesempatannya. Saya mungkin langsung bertanya dengan Kak Endi ya. Sesuai dengan background pekerjaan saya saat ini, saya ASN, tapi ASN ini P3K gitu. Di salah satu instansi pusat. Nah, itu untuk pendaftaran AAS ini saya bisa masuk kategori yang mana? Itu satu. Yang kedua, kalau memang saya bisa ikut daftar di kategori tertentu yang masuknya tergolong ke ASN, untuk rekomendasi saya bisa mintanya itu ke pimpinan saya langsung, misalkan kasubag saya gitu ya, misalnya saya di Humas, atau saya perlu mintanya ke SDM gitu ya. Itu sih. Oke. Terima kasih. Sip. Jadi intinya rekomendasi lagi ya. Oke. Atau ke daftar. Rekomendasi sama. Iya, karena dari tadi yang dibahas itu kan ASN PNS ya, termasuk masalah SK ini juga. Kalau untuk ASN P3K ini seperti apa ya? Apa dikategorikannya umum aja gitu, tanpa perlu ada SK, ataupun kalau memang ada SK, apakah SK P3K-nya itu, atau seperti apa gitu. Oke, P3K agak tricky ya, karena kemarin student saya juga, tapi LPDP case-nya. Mereka kan tidak ada izin. Saya juga mungkin bisa correct me ya, if I'm wrong. Jadi kan memang belum ada secara jelas ya untuk izin belajar gitu ya. Jadi akhirnya tetap nekat sih kemarin daftar
apa namanya, tapi jalurnya reguler. Nah, kalau yang ini karena memang secara itunya nggak ada gitu. Tapi kemarin akhirnya bisa berangkat karena dapat rekomendasi dari kampusnya gitu. Jadi, tapi mungkin gimana Pak Halim, saya juga eh, agak bingung sih kalau P3K yang ASN ya. Baik, Silakan. mungkin saya coba jawab ya, mungkin nanti Boleh, bisa boleh, boleh. ditambah oleh Hmm, Mas Halim selaku ASN. Oke. Jadi kalau untuk P3K yang saya tahu sih kan syaratnya untuk bisa masuk daftar di golongan ASN itu ada dua ya, ada nominating agent, eh, nominating agency declaration sama SK pengangkatan PNS. Jadi di situ terstate dengan jelas SK pengangkatan PNS. Nah, mungkin kalau misalkan tidak ada dua-duanya, lebih baik kalau menurut saya bisa ikut di non targeted group aja biar aman kitanya. Maksudnya sudah pasti di situ kita tempatnya gitu, daripada misalkan coba-coba pakai SK yang bukan pengangkatan PNS, jadinya dari awal sudah eh, di-cut gitu kan, tidak masuk kriteria nih. Karena yang saya bilang tadi di awal administrasi desa itu ketat sekali 7%. Jadi Thank you, ladies and mending kita gentlemen. cari So aman we aja. will close in 15 Itu dari minutes. saya. We'll open up and look up at 10 o'clock sharp. Can you please pick up your equipment and be Berarti dokter vacated jalur by umum 10 ya, o'clock? kategori umum Thank ya. you. Ya, lebih baik kalau misalkan tidak ada SK pengangkatan PNS atau nominating agency, mending di jalur umum saja kita cari aman gitu. Kalau dari saya seperti itu ya. Mungkin Mas Alim bisa nambah. Yang penting daftar aja Mbak ya. Ya, saya Iya, semangatin benar. lah. Nah, coba dulu, tadi benar kata Mas Endi, lebih baik yang sesuai dengan jalurnya dulu ketimbang. Karena kalau syarat administratif itu paling penting ya, karena di mereka itu mengoreksi 6 ribuan berkas gitu. Jadi sedikit aja kurang. Kalau tuple ITP kan syaratnya 552 tuh ya. 550 aja tuh udah nggak gitu. Jadi sebaiknya memang harus yang sesuai lah gitu. Tapi syaratnya daftar aja ya, tetap semangat. Semangat, Oke, tadi saya Regina. belum kejawab untuk rekomendasi baiknya dari SDM atau pimpinan langsung ya di Pimpinan. divisi humas. Pimpinan. Oh, Pimpinan. berarti di humasnya ya. Oh, Iya, oke oke. lebih Kalau kuat di rekomendasi, pimpinan karena pimpinan tahu kerja kita seperti apa. Kalau SDM kan mungkin agak iya, benar. Ini juga berjarak lah gitu. benar banget. Oke. Makasih kakak-kakak jawabannya. Oke, sebenarnya ini very last ya, karena tuh udah dapet reminder tuh dari perpusnya Kak Andi. Nggak apa-apa, satu lagi Kak. Satu lagi ya, Makin terakhir mampu. banget, silakan Ya. Mbak Kalau Nuri. izin Kak, sebelum pertanyaan, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sempat jawab, bisa di grup aja ya. Nanti kita coba jawab. Benar. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan terakhir ya. Mbak Nuri, ada pertanyaan? Atau bagaimana? Sorry, gimana? Gina atau saya yang boleh disini? Apakah terdengar Mas Sandy atau Kurang terlalu jelas. Mbak Nuri, silakan pertanyaannya. Sekarang gilirannya Mbak Nuri. Tadi Mbak Gina sudah. Oh iya, baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Saya sedang menulis esai untuk master, tapi saya ada kendala pertanyaan untuk yang pertama. Di situ wajib menuliskan universitas tujuan. Namun di situ kita diminta untuk memilih 2 universitas. Nah, sebaiknya apakah kita menuliskan 2 universitas tersebut dengan tujuannya atau cukup satu institusi saja tapi ditolak. Mohon arahannya. Kemudian satu lagi Kak, untuk CV, di CV ada seperti pengalaman kerja. Apakah di CV perusahaan dibatasi 2 lembar saja atau boleh lebih? Kemudian pada di CV tersebut apakah boleh cukup penerapan pengalaman kerja sebagai apa atau menuliskan pengalaman kerja kemudian menjelaskan apa yang dikerjakan. Begitu juga dengan pelatihan atau training yang pernah kita kerjakan, apakah harus semuanya kita tuliskan atau cukup yang berhubungan dengan CV kita. Mohon izin. Terima kasih Kak. Baik, Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nuri.
Oke, langsung jawab aja ya Kak Rika ya. Mungkin nanti Mas Halim kalau ada tambahan. Jadi Boleh. yang pertama, kalau bisa ku recap tadi, betul di administrasi kita pilih dua jurusan atau mata universitas. Yang ditulis di esai, kalau saya satu, yang paling utama gitu ya, yang paling nyambung. Nah, satu tapi dijelaskan secara detail. Tadi juga Mbak Nuri udah kasih pilihan. Jadi satu tapi detail gitu ya. Yang prioritas kita yang mana gitu. Nah, terkait CV itu kan kita tahu ya ada standarnya. Jadi kalau saya usul, coba cari namanya CV ATS ya, ATS friendly. Jadi ATS itu ATS ya, jadi formatnya itu udah standar. Nah, AS itu pakai itu formatnya. Jadi pekerjaan kita apa, pengalaman seperti apa, sama pakai metode STAR seperti itu. Nah, untuk training usahakan yang berkaitan saja, jadi biar nggak terlalu banyak gitu. Tapi dijelaskan trainingnya berupa training apa yang didapatkan, berarti tentang apa, yang berhubungan dengan tujuan studi kita, sehingga CV-nya nyambung gitu ya dengan essay kita. Seperti itu, Mbak Nuri. Terima kasih dari aku. Mungkin Mas Halim. Ya, untuk CV itu penting juga kawan-kawan diperhatikan, jangan terlalu panjang gitu. Cukup 3 atau 4 halaman lah gitu ya. Jadi betul-betul pilih yang ini banget lah, yang agak menjual, maksudnya yang lebih berkaitan dengan yang ingin kita tonjolkan gitu. Jadi jangan semuanya gitu dimasukin, apalagi panjang-panjang sampai 7 atau 8 halaman, karena yang daftar banyak nih, kita nggak sempet kita nggak sempet baca secara itu, nggak bisa tuh. Kemudian juga yang penting juga formatnya harus rapi dan kelihatan gampang dibaca gitu ya, kayak misalkan pakai tabel gitu, tahunnya dulu, kemudian jabatannya di highlight gitu, kemudian jabatannya sedikit sedikit sedikit. Itu penting menurut saya tuh untuk CV. Begitu Mbak Rika. Iya, benar noted banget sih. Nah, sambil saya merangkum ya untuk yang disampaikan tadi luar biasa banget Pak Alim. Jadi kalau kita ngomongin CV, teman-teman sambil boleh diminta untuk itu ya, open cam ya. Kita foto bareng nih sebelum ditutup banget. Live from Australia ya. Ini udah jam 10 malam di sana ya, teman-teman semuanya. Nih udah luar biasa. Jadi intinya kalau CV dibikin biasanya most likely sih 2 lembar ya. 2 lembar, 3 lembar gitu. Dulu tuh maksimal banget. Dan pakainya ATS Friendly atau Europass. Terus kalau misalnya di esai juga tadi kan banyak banget yang nanya ya gimana nih esainya gitu-gitu. Nah, disesuaikan sama bidang prioritas dan jurusannya juga boleh yang energi apa sesuai dengan yang di AS tadi ya 2025. Terus kalau yang saya rangkum juga di hari ini berarti teman-teman boleh sudah punya kampus, punya supervisor itu adalah poin plus. Tapi kalau tidak, sebenarnya nanti akan dibantu juga oleh tim AS kalau misalnya sudah terseleksi seperti itu. Oke, nah ini sudah open cam semua nih, ada 7 slide ya di saya, teman-teman semuanya. Ini ada yang pakai macem-macem ya. Saya pengen juga sih yang kayak Mas Andri gitu ya, atau Pak. Oh iya nih, boleh fotonya langsung kan biar lebih semangat ya, lebih lucu ya tapi. Oke, kita mungkin foto dulu kali ya teman-teman di slide 1. Ini saya pandu ya teman-teman. Boleh dikasih yang belum open cam bisa dikasih reaction juga ya biar makin semangat. Oke, silakan. 1, 2, 3. Nah, yang belum open cam bisa dikasih reactionnya ya teman-teman. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Ini udah dari beberapa foto tadi ya. Oke, nah mungkin last but not least ya, sekali lagi ya teman-teman semuanya dikasih reaction yang belum, sambil dibantu Kak Alia ya untuk screenshot. 1, 2, 3. Oke, saya Rika dari SAC dan juga teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga studinya lancar, Mas Sandy dan juga Pak Halim yang sangat lagi di New South Wales. Semoga berkah selalu. Karena Amin. dan semoga teman-teman di sini karena ini doanya lebih dari 50 orang, biasa lebih mustajab. Kita doakan semoga mentor-mentor kita ini AS sudah meluangkan waktunya diberikan kemudahan. Dan juga teman-teman juga diberikan kemudahan untuk daftar AAS di tahun ini. Dan insya Allah semoga kalau rezekinya berjodoh dengan AAS. Terima kasih sekali lagi Mas Hendy dan juga Pak Halim. Dan teman-teman semuanya yang tadi udah 250-an, ini udah setengahnya, 150-an.
gak nyangka super excited ya. Semoga berkah selalu dan mungkin ditutup dengan apa ya? eh quotes yang terbaik. Mungkin dari closing statement dulu lah dari Mas Hendy jadi Bapak Halim nih. Sebelum kita tutup. Oke, tentunya terima kasih banyak Kak Rika dan teman-teman atas asesmennya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terakhir dari saya, teman-teman lebih baik mencoba sesuatu yang baru, karena kalau misalkan tidak mencoba, kemungkinannya hanya gagal. Tapi kalau mencoba, ada lagi satu kemungkinan yang lain yang terbuka, yaitu berhasil. Luar Maka biasa. dari itu, semangat terus dan putus asa dalam mencoba. Semoga teman-teman berhasil pada jalannya masing-masing. Sekian Oke. dari saya, mungkin dari Mas Salim. Ya, ini beasiswa mahal ya. Beasiswanya kalau untuk master tuh mungkin di kontraknya itu sekitar 2M ya dia. Iya. Benar. Biaya kuliah sama biaya apa Biaya hidupnya. hidup. Kalau PSD itu 4 tahun tuh sekitar 3,9 M gitu. Jadi kurasa kawan-kawan harus apa perjuangkan ini gitu. Hmm. Jadi harus fokus gitu ya, kemudian juga konsisten, tapi jangan ngoyo supaya nggak stres gitu. Jadi butuh waktu yang range-nya agak panjang gitu. Benar. Kemudian terakhir kalau udah usaha yakin aja, insya Allah kita tahun depan ketemu di Australia. Amin. Saya juga doa paling kenceng karena semoga jadi the next awardee karena mau PhD juga justru Pak Halim ya. Oke, semoga Semangat Kak Rika, sampai ketemu nanti. Amin, terima amin, kasih amin. banyak. Mungkin saya tutup ya biar samaan semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada apa-apa nanti boleh chat adminnya SHC ya. Dan materinya nanti akan boleh di-share Pak Hendy dan juga Boleh, Mas. boleh Kak. Nanti Oke, kita siap. share ya materinya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam untuk di Australia dan selamat sore buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Iya, boleh ya teman-teman. Saya stop.